ada Vero, dan teman-teman lain yang menginisiasi ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Kami mau bilang terima kasih banyak buat kehadiran teman-teman semua. Ada satu semangat yang baik siang hari ini, artinya kita care, kita peduli, dan kita mau sama-sama belajar siang hari ini. Jadi kita siang hari ini mau ngomongin topik yang penting banget, tapi sering dianggap remeh. Kita mau ngangkat topik yang sudah lama bikin gaduh, ya, eh, ribut, dikritisi banyak pihak, diprotes berbagai kalangan yang melek hukum, dan ini soal revisi KUHP. eh Teman-teman, pastinya kita juga setuju dan mungkin kita bisa eh, bisa menyepakati ya bahwa banyak banget nih kerja-kerja pemerintah yang sering bikin kita geleng-geleng kepala ya. Makin ke sini hukum itu makin tajam ke bawah tapi makin tumpul ke atas. Nah, disinilah revisi KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi penting. Nah, singkatnya nih, KUHP itu semacam kayak kitab aturan main. Isinya tuh ngatur bagaimana proses hukum pidana berjalan. Mulai dari lapor polisi, penyelidikan, penyidikan. Nah, ini tadinya aku juga mikir penyelidikan dan penyidikan itu sama, ternyata beda ya. Nanti kita akan dengar jelasnya detailnya gimana. Jadi mulai dari lapor polisi, penyelidikan, penyidikan, sampai ke pengadilan. Nah, revisinya ini nih yang jadi sorotan sekarang karena di dalamnya ada pasal-pasal yang berpotensi bikin penegakan hukum justru nggak tegak gitu. Jadi makin nggak adil, terutama buat kelompok rentan seperti kaum minoritas dan kita nih yang banyak hadir siang hari ini di ruang Zoom yaitu kaum perempuan. Nah, untuk mengupas tuntas kenapa revisi KUHP ini banyak dikritik, terus apa aja yang harus kita waspadai, kita sudah kedatangan narasumber kita nih, ada Maidina Rahmawati. Hai Mai, selamat siang. Halo, halo. Siang, halo Mbak Anet, halo teman-teman Ya, semuanya. makasih ya Maya udah nyempetin datang ya. Iya. Jadi nanti kita mau dengerin paparannya Mai dulu. Sambil dengerin paparan, kalau teman-teman ternyata ada terlintas whatever that is yang kepikiran berkaitan dengan revisi KUHP ini, teman-teman silakan boleh ketik pertanyaannya di chat box ya. Tapi nanti untuk bertanya langsung boleh kita tunggu sehabis paparan dari Mai ya. Oke, sebelum kita kasih waktu dan tempat buat Mai untuk paparan, aku mau jelasin dulu, mau kasih tahu dulu nih, Mai ini adalah peneliti di ICJR atau Institute for Criminal Justice Reform. Mai aktif sebagai peneliti, aktivis, sekaligus penggiat awareness isu-isu hukum. eh, Pernah meneliti dan bicara soal reformasi hukum, konteks pengawasan peradilan pidana, pentingnya KUHP untuk mencegah penyiksaan tahanan oleh polisi. Mai juga nulis terkait amicus curiae atau kasus kriminalisasi jurnalis, isu-isu seputar anak, hukum kekerasan seksual dan perundungan. Jadi singkatnya ini uh, we can really respect her expertise ya. Mai ini ahli aktif dalam isu reformasi hukum pidana, fokus pada perlindungan kelompok rentan khususnya perempuan dan anak-anak. Oke, aku bacain resumenya dia aja udah kayak oke, she's great gitu ya. Jadi kita mau denger Mai sekarang. Silakan Mai, waktu dan tepat, monggo. Baik, terima kasih Kak Anet untuk pembukaannya. Salam kenal teman-teman semua. Tadi Kak Anet sudah sampaikan sih bahwa kita harapannya bisa diskusinya ngobrol-ngobrol singkat, maksudnya ngobrol-ngobrol asik aja dan ngebahas salah satu isu yang lagi ramai diperbincangkan dan aku juga coba ngebahas diskusinya kenapa ini penting untuk kita bahas gitu ya, kita sebagai warga biasa gitu untuk bahas karena ternyata pas dilihat tuh sangat dekat dengan kita gitu dan ini akan berimpact atau memberikan dampak ke hidup kita dari mulai kita baru bangun sampai dengan tidur lagi gitu. Kita bisa dengan mudah punya waktu untuk ataupun terjebak dalam situasi berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Nah, di sini aku juga izin mau buka sedikit paparan gitu ya untuk ngebantu sebenarnya ngebantu untuk mensistematiskan bahasan kita gitu ya. Sebentar aku lagi persiapkan. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa ngerti apa sih sebenarnya si eh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kenapa kita harus mengawal itu. Terus bedanya apa dengan hukum-hukum yang lain? Nah, itu
akan kita bahas. Nah, jadi eh, ini aku udah siapkan insya Allah ini bahasanya cukup ringan dan aku berusaha keras gitu ya untuk mendudukkan bahasanya walaupun memang ini sangat teknis, tapi seteknis-teknis ini ternyata benar-benar akan berimpact pada hidup kita. Nah, jadi apa sih sebenarnya sih Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kenapa sekarang dia dibahas di pemerintah dan DPR, tapi sekarang sudah masuk ke DPR dan kenapa ini penting untuk kita kawal untuk pembahasannya yang benar-benar mau dilakukan oleh pemerintah akan lanjut lagi pembahasannya di 15 Agustus karena saat ini kan DPR sedang reses, lagi nggak ada apa namanya nggak ada masa sidang. Kalau nggak ada masa sidang itu anggota DPR balik ke dapil. Nah nanti di tanggal 15 dia balik lagi ke kantor DPR-nya, terus akan mulai lagi pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Nah, pertama kita akan mulai terlebih dahulu dengan bedanya antara KUHP dan KUHP. Nah, ini paling aku masih sering gitu ya, masih ngelihat misalnya kayak komen-komen di sosial media gitu bahwa teman-teman ternyata ini emang gak aksesibel banget gitu, nggak aksesibel banget bahasannya gitu karena sering banget masih ditemukan bahasan kita tuh masih masih nyebut yang kita bahas sekarang tuh dengan KUHP gitu. Padahal KUHP dan KUHP walaupun namanya mirip, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nah sedangkan KUHP yang kita bahas adalah yang hari ini kita bahas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada kata-kata acara. Acara tuh kalau diartikan dengan bahasa awamnya tuh kayak prosedural gitu. Prosedurnya kayak gimana? Nah, itu namanya acara. Nah, kalau KUHP, si Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia tuh mengatur perbuatan apa saja yang dilarang. Seperti yang kita punya KUHP sekarang tuh warisan kolonial Belanda, dia ngelarang perbuatan-perbuatan yang general lah dilarang gitu, misalnya membunuh, mencuri, tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, si KUHP yang kita punya itu masih warisan pemerintahan Hindia Belanda yang kita yang berlaku di negara kita waktu kita masih terjajah di tahun 1918. Nah, kemudian pas kita merdeka langsung diadopsi begitu saja karena kan kita nggak punya instrumen hukum yang kuat. Jadi kita punya undang-undang dasar yang langsung mengadopsi setiap hukum Belanda akan berlaku di Indonesia kecuali ditentukan lain. Akhirnya si KUHP yang kita punya sekarang nih itu warisan pemerintahan kolonial. Nah, KUHP itu ada yang baru dan sudah disahkan di Januari 2023. Jadi KUHP warisan Belanda tuh udah diperbaharui dengan KUHP nasional. Nyebutnya KUHP nasional. Banyak ahli yang nyebutnya KUHP nasional. Nah, itu jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dan ini belum berlaku. Dia masih akan berlaku pada tahun depan, pada 2 Januari 2026. Eh, jadi sekarang masih masa persiapan implementasinya. Nah, dengan adanya si KUHP baru ini, akhirnya kita masuk ke pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, hukum acara pidana itu apa? Nah, kalau tadi kan si KUHP ngatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, kayak kita nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh, nggak boleh menganiaya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya KUHP. Nah, kalau hukum acara adalah aturan yang menjelaskan gimana caranya, step-stepnya ketika kita bisa dituduh melakukan tadi perbuatan yang dilarang KUHP, bagaimana prosedurnya kita bisa dituduh gitu ya, kita bisa menjadi tersangka. Nah, kalau jadi tersangka, di aspek apa sih kita bisa ditangkap, di aspek apa sih kita kemudian bisa ditahan, dan kemudian bisa dihukum gitu ya. Misalnya salah satu bentuk hukumannya adalah di penjara. Nah, itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, saat ini dia lagi direvisi karena tadi ada KUHP baru di Januari 2026. Nah, akhirnya eh, ada ide untuk merevisi si Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebenarnya ide revisinya sudah lama digaungkan, tapi dinarasikan ada urgensi baru lah ketika kita punya KUHP baru. Nah, akhirnya sekarang nih dari awal pemerintahan Presiden Prabowo ini di Januari 2025 tuh mulai
pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, dia mengatur hal-hal seperti apa sih kita bisa dituduh melakukan tindak pidana. Dan karena kita dituduh melakukan tindak pidana, negara seolah-olah diberikan, bukan seolah-olah, negara diberikan hak untuk melanggar hak kita. Contohnya, kalau kita dituduh melakukan tindak pidana, maka kita jadi tersangka. Nah, kalau kita jadi tersangka, kita bisa ditahan. Nah, bentuk penahanan itu kan adalah salah satu contoh pelanggaran hak atas kemerdekaan yang kalau misalnya nggak ada di dalam peradilan pidana, nggak dilegitimasi dengan hukum acara pidana, itu bisa disebut sebagai penculikan atau bisa disebut sebagai apa namanya perbudakan gitu kalau kita ditahan. Nah, tapi dengan adanya si hukum acara pidana itu legitimate untuk dilakukan negara sehingga uh, diaturlah di dalam hukum acara pidana. Nah, dengan kata kunci tadi bahwa KUHP ini bisa dengan mudah melanggar hak kita, maka harusnya si KUHP ini harus kita perhatikan karena harusnya nggak serta-merta mudah untuk menuduh seseorang melakukan tindak pidana, membuat dia jadi tersangka dan membuat dia bisa ditangkap, ditahan dan kemudian dipenjara. Karena lagi gitu ya bahwa ini seperti senjata gitu ya untuk aparat penegak hukum untuk bisa melanggar hak kita sebagai warga negara. Nah, aktor kuncinya adalah ya aparat penegak hukum yang mana terdiri dari polisi, jaksa, hakim yang seolah-olah bukan seolah-olah yang diberikan hak untuk melanggar hak kita dan juga ada aktor kunci lainnya yaitu advokat yang mana tuh advokat fungsinya adalah membela kepentingan kita ketika kita berhadapan dengan hukum. Nah, ini nggak cuman hanya mengatur posisi kita sebagai calon tersangka atau misal dituduh melakukan tindak pidana, tapi juga mengatur kalau kita berhadapan dengan sistem yang tiba-tiba kita menjadi korban tindak pidana. Karena dia mengatur semua kelakuan aparat penegak hukum, maka kan aparat penegak hukum ketika berinteraksi sama kita sebagai korban gitu ya, misal kita HP-nya hilang atau barang kita hilang, berarti kan kita korban tindak pidana. Nah, harusnya kan kita punya hak untuk mengadu. Nah, sekelumit hak kita, proses yang harus kita jalani ketika menjadi korban tindak pidana, itu juga jadi bagian dari pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang saat ini masuk proses revisinya, yang intens dibahas sejak Januari 2025 lalu. Nah, kan ini prosesnya revisi. Jadi kan kalau revisi berarti perbaikan dari yang kita punya sebelumnya. Nah, jadi yang kita punya saat ini, kita punya KUHP yang kita punya saat ini itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jadi kita punya KUHP yang disahkan pada tahun 81. Nah, kalau kita ingat kan 81 itu Orba ya. Dan kita hidup di pemerintahan yang otoriter saat itu. Nah, mau nggak mau, situasi pemerintahan otoriter itu otoritarian itu ngaruh ke pembentukan aturan-aturan, termasuk ke pembentukan KUHP, yang mana sebenarnya KUHP yang dihasilkan sebelumnya, yang kita punya sekarang itu nggak sesuai dengan perkembangan hukum kita yang saat ini, di mana dia terinfluence dengan kita sebagai negara jajahan dan juga terinfluence dengan situasi otoritarian kita gitu. Jadi dari mulai Orde Lama juga ada dimensi gejolak militeristiknya juga, terus juga Orde Baru yang militer banget itu mempengaruhi pembentukan hukum kita yaitu termasuk juga si KUHP. Nah, di mana misalnya di masa penjajahan itu eh, kita tuh punya sistem hukum yang apartheid gitu. Jadi ada perlakuan berbeda antara kaum pribumi kita gitu ya yang didefinisikan pribumi sama orang-orang Eropa di Indonesia di pemerintahan kolonial Belanda waktu itu. Kalau hukum acaranya pribumi itu nggak dibikin lebih longgar proteksinya gitu. Jadi apa namanya perlindungannya tuh dibikin lebih longgar. Misalnya kayak nggak ada kewajiban advokat, terus jaksanya gitu ya menuntut itu di bawah kuasanya presiden, di bawah kuasanya gubernur jenderal. Padahal kan harusnya penuntutan nggak boleh diintervensi oleh negara gitu ya, nggak boleh diintervensi sama pimpinan eksekutifnya. Tapi
di sistem pemerintahan kita yang waktu dulu masih kolonial, karena kita di stigma sebagai masyarakat yang nggak beradab gitu ya, karena kita jajahan, akhirnya kita punya sistem hukum acara yang dibikin longgar, yang dibikin proteksinya minim sekali. Nah, ternyata keminiman itu masuk juga di dalam pemerintahan kita ketika kita sudah merdeka. Jadi khas negara jajahan waktu itu karena kebutuhan pemerintahan kolonial itu untuk menjaga keamanan. Jadi memang sejarahnya tuh aktor-aktor yang punya corak militeristik tuh diperkuat. Nah, penguatan itu masuk ke militer. Termasuk di dalamnya waktu itu kan militer, polisi masuk di militer, masuk militer gitu ya di konteks awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya kedudukan dan koordinasi kepolisian itu jauh lebih kuat dibandingkan jaksa atau eh, aktor lain gitu ya, penuntut umum yang harusnya punya background akademik, background hukum gitu. Nah, jadi polisi sama jaksa tuh udah telah di awal-awal kemerdekaan sebenarnya dari pemerintahan kolonial, terus kemudian masuk ke awal pemerintahan kolonial, eh awal kemerdekaan tuh ya akhirnya kita sama-sama tahu gitu yang dikuatkan tuh aktor keamanan, yaitu waktu itu militer. Nah, waktu itu juga polisi meminta kekuatan yang khusus gitu ya, karena dia di backup sama militer gitu. Mereka maunya di bawah ABRI gitu ya, polisi itu punya pertanggungjawaban yang langsung ke presiden, waktu itu ke prime minister, ke perdana menteri. Nah, padahal fungsinya dia misalnya di peradilan pidana tuh harusnya nggak independen gitu, nggak sendiri, tapi dia harus nempel sama yang menuntut yaitu si jaksa. Nah, karena polisinya udah kandung kuat, di backup sama militer, akhirnya ketika masuk ke dalam pembahasan eh, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada saat Orba, akhirnya nuansa militer itu terbentuk karena aktornya adalah polisi sama jaksa yang saling bertengkar waktu itu. Akhirnya hukum acara pidananya dibuat negosiasi gitu ya. Jadi dibuat, oh ya udah nih, kita bagi-bagi aja kewenangannya gitu. Nah, kemudianlah diperkenalkan asas bahwa diperkenalkanlah konsep yang cuman ada di Indonesia gitu, bahwa di sistem peradilan pidana itu di Indonesia tuh disebut diferensiasi fungsional, bahwa fungsi polisi, jaksa, hakim itu berdiri sendiri-sendiri yang akhirnya nggak saling mengawasi satu sama lain. Dengan berdiri sendiri-sendiri, mereka akhirnya bagi-bagi kue masing-masing, yang mana kue tersebut masing-masing tidak saling ngerecokin karena udah kadung mereka punya kekuatan politiknya masing-masing. Nah, harinya KUHP yang kita punya itu sebenarnya tidak ideal karena dia hasil negosiasi politik tadi yang terjadi di masa Orba. Nah, si pembagian tiga kue itu yang disebut diferensiasi fungsional akhirnya meneguhkanlah keributan antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana. Yang mana karena dia masing-masing berdiri sendiri, akhirnya dia nggak ada check and balance satu sama lain. Dan ruang komplain kita tuh sebagai orang yang akan terdampak dalam peradilan pidana, orang yang akan terdampak ketika berinteraksi dengan polisi, jaksa, dan hakim itu sangat minim. Jadi nggak tersedia benar-benar di dalam sistemnya. Nah, apa sebenarnya ruang yang kita punya? Nah, satu-satunya ruang komplainnya kita itu cuman gugatan pra peradilan. Jadi kalau misalnya kita sebagai korban tindak pidana atau sebagai tersangka atau terdakwa di kasus pidana, kita tuh bisa nge-challenge ke sistemnya, ke proses yang berjalan itu cuman namanya kalau kita nge-submit gugatan pra peradilan. Nah, pra peradilan itu pun juga nggak ideal. Harusnya ruang komplain tuh bisa kapan aja. Kalau kita nonton series-series crime gitu kan bisa dengan mudah ke pengadilan untuk keberatan namanya untuk komplain. Nah, di Indonesia tuh cuman pra peradilan. Nah, pra peradilan itu harus berdasarkan gugatan. Nah, kita punya riset, ICJ punya riset bahwa kita aja nggak tahu nih kan pra peradilan itu apa gitu. Jadi kita punya riset gitu bahwa orang yang bisa mengajukan pra peradilan itu 96%-nya atau hampir semuanya itu punya lawyer. Kalau nggak punya lawyer, kita nggak bisa mengkoreksi tindakan aparat penegak hukum. Itu satu soal aksesnya, bahwa aksesnya cuma bisa dipahami oleh orang-orang yang ngerti hukum. Coba kalau misalnya kita bayangin deh kita sebagai korban tindak pidana, terus kasus kita mandek. Kita kan nggak tahu kalau kita bisa pra peradilan atau enggak. Nah, itu satu hal.
Terus kemudian kalau kita dituduh melakukan tindak pidana, nah kita bisa pra peradilan, tapi ya kalau nggak ada lawyer yang bikin gugatan kita, nggak bisa dong kita ngajuin ke pengadilan, karena itu susah gitu harus ngebuktiin dan lain sebagainya. Yang pertama soal dia hanya diketahui ketika orang punya lawyer. Terus yang kedua juga pemeriksaannya tuh nggak jelas. Apakah dia harus substansi atau tidak. Dan kalau kita lagi ngoreksi aparat penegak hukum kan berarti bukti-bukti yang kita pegang itu di polisinya kan. Nah, sedangkan akses terhadap bukti-bukti dokumen itu sulit untuk didapatkan. Nah, untuk spesifik untuk korban, sayangnya, cara kita ngegugat ke pengadilan itu cuman terbatas di satu objek. Jadi, kalau kita bisa gugat ke pengadilan sebagai korban, kita bisa gugat ke pengadilan itu hanya apabila memang benar-benar ada penghentian penyidikan. Jadi kita harus nunggu bener-bener polisi ngedeklar penghentian penyidikan, ada SP3-nya, baru kita bisa gugat ke para peradilan. Kalau cuman perkaranya nganggur doang, nggak diapa-apain, nggak diperiksa, itu nggak bisa ngadu kemana-mana. Karena satu-satunya ngadu ke peradilan tuh cuman kalau benar-benar ada SP3-nya, ada surat penghentian penyidikan. Untuk model tindakan aparat penegak hukum yang lain itu nggak ada. Nah, itulah minimnya ketidakidealan sistem hukum peradilan pidana yang kita punya sekarang gitu. Jadi dari awal memang ini diciptakan untuk negosiasi politik. Nah, ruang komplainnya kita cuma pra peradilan yang mana tadi yang kita bahas gitu bahwa dia cuman apa namanya cuman bisa diketahui kalau punya lawyer, terus nggak nggak mudah untuk buat gugatannya karena buktinya semuanya dipegang oleh aparat penegak hukum. Dan kalaupun kita sebagai korban tindak pidana, cuman penghentian penyidikan yang bisa diajukan ke pra peradilan. Nah, karena tadi gitu ya, nggak saling mengawasi dan susah untuk kita komplain, sebenarnya apa sih yang kita dorong di dalam RKUHP ini yang lagi dibahas? Nah, ini aku bagi ke dua aspek ketika kita dituduh melakukan tindak pidana, dan yang kedua ketika kita menjadi korban tindak pidana. Nah, yang pertama, ketika kita dituduh melakukan tindak pidana. Nah, harusnya ada pengawasan bagi sikap tindak aparat penegak hukum sejak awal proses penanganan perkara, yaitu sejak penyelidikan. Nah, bedanya apa dengan penyidikan? Nah, ini singkatnya adalah kalau penyelidikan itu benar-benar masih tahap awal, mengkonfirmasi suatu peristiwa itu peristiwa biasa atau peristiwa pidana. Nah, itu penyelidikan. Kalau penyidikan dia udah masuk, oke ini pidana, kita harus cari orangnya yang melakukan. Gitu. Jadi udah eh, itu bedanya walaupun itu blur gitu tapi harusnya ada pembedanya. Nah, harusnya di tahapan dari awal di penyidikan itu udah ada pengawasan otoritas lain, yaitu yang kita dorong adalah pengawasan lembaga pengadilan. Kenapa pengadilan yang harus mengawasi? Karena kita punya trias politika. Kita punya eksekutif, yudikatif, dan legislasi. Legislasi kan yang aspek bentuk undang-undang. Nah, fungsi penegakan hukum itu masuk eksekutif. Jadi, polisi kan bosnya memang presiden. Nah, dia punya dikasih kerjaan sama presiden untuk bisa menegakkan hukum gitu ya, untuk keamanan. Nah, dengan keamanan itu dia bisa menangkap dan lain sebagainya. Nah, pengawasannya harusnya kepada lembaga independen yaitu judicial scrutiny gitu, yaitu lembaga pengadilan karena mereka nggak punya kepentingan penegakan hukum. Dia cuma punya kepentingan diyakinkan oleh jaksa untuk bisa kasusnya dipidana gitu. Jadi, secara tata hukum yang punya imparsialitas atau yang punya kedudukan yang nggak punya kepentingan penegak hukum itu adanya fungsi lembaga pengadilan. Nah, harusnya sikap tindak aparat penegak hukum, sikap tindak polisi sama jaksa, kelakuan-kelakuannya itu menjadi subjek dari pengawasan lembaga pengadilan. Nah, salah satu yang paling dasar adalah pelaksanaan upaya paksa. Upaya paksa itu apa sih? Kayak pelaksanaan penahanan, penyitaan, penggeledahan kalau HP kita digeledah, penggeledahan rumah kalau rumah kita disamperin polisi. Nah, harusnya itu menjadi subjek dari si lembaga pengadilan. Jadi, lembaga pengadilan lah yang akan nyebutin lo layak nggak sih, polisi layak atau nggak layak untuk melakukan penangkapan terhadap kita, untuk melakukan penahanan terhadap kita,
untuk geledah rumah kita. Nah, harusnya ada otoritas independen yang menguji kebutuhan untuk melaksanakan upaya paksa tersebut. Nah, Mai, yes, sorry sayang. ya, Tanya, Mai seharusnya share screen atau share screen. nggak ada lo dari tadi? Oh my God. Oh iya. Aku dengerin kamu ngomong aja sih dari tadi, tapi ini Oh, kayaknya Mai harusnya share screen deh gitu. oh iya, iya, iya. Dari tadi aku share screen. Maksudnya harus aku share screen. Oh my God. Jadi dari tadi. Oke, Oke, nggak oke, apa-apa. oke. Yuk, kita lanjut. Nah, oke, oke. Apa yang kita dorong di dalam RKUHP tadi yang kayak aku bilang gitu ya, bahwa ada dua dua konsep gitu ya. Yang pertama kalau kita dituduh melakukan tindak pidana, yang kedua kalau kita menjadi korban. Nah, kalau kita dituduh melakukan tindak pidana, tadi yang kayak aku bilang gitu, setiap kelakuan aparat penegak hukum, kelakuan polisi sama jaksa itu harusnya diuji atau dinilai sama otoritas yang nggak punya kepentingan penegakan hukum, which is itu lembaga peradilan atau hakim. Nah, itu harusnya gitu ya, harusnya dialah otoritas hakim itu yang menguji apakah gue butuh ditangkap atau butuh ditahan. Nah, fungsi itu menandakan fungsi check and balances gitu ya, bahwa ada otoritas yang nggak punya kepentingan penegak hukum yang menguji kebutuhan-kebutuhan melakukan hal-hal yang intrusif yang melanggar hak kita. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya harusnya kita nih diberikan hak untuk dengan mudah mengajukan keberatan kepada hakim gitu ya, ketika kita misalnya ditangkap secara sewenang-wenang, ketika kita misalnya digeledah tapi nggak pakai surat perintah dan lain sebagainya. Nah, harusnya bisa dengan mudah untuk kita komplain kepada hakim. Nah, itu yang kita dorong di dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu satu, kalau kita menjadi pelaku tindak pidana. Kalau kita dituduh sebagai tersangka. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita jadi korban. Nah, kalau kita jadi korban berarti apapun treatment yang diberlakukan kepada kita, kepada korban tindak pidana itu, harusnya bisa diuji juga di pengadilan gitu. Gue komplainnya kemana gitu. Misalnya, banyak misalnya korban kekerasan seksual yang laporan ditolak karena kurang bukti. Nah, harusnya ada otoritas yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atau bisa dimintakan komplainnya. Nah, itu kita dorong dengan fungsi check and balances gitu ya ke misalnya kalau yang menerima laporan polisi berarti bisa lapor ke jaksa gitu karena dia atasannya polisi atasannya polisi dalam peradilan pidana ataupun ke hakim kalau misalnya laporannya tidak laporan kita nggak digubris atau misalnya kita nggak diperiksa-periksa nggak ada tindak lanjut nggak ada kejelasan intinya ada mekanisme yang jelas terkait dengan ruang officialnya nih ruang resminya kalau gue kenapa-napa tuh gue bisa ngadu kemana. Nah, itu yang kita dorong di dalam RKUHP, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, ketika kita jadi korban tindak pidana, kita nggak perlu ngadu ke sosmed gitu, kita nggak digubris dan lain sebagainya, tapi ngadunya ke ruang sistem yang ada di dalam peradilan pidana. Nah, di konteks yang saat ini kita punya di KUHP itu nggak ada ruang keberatan yang ajak. Akhirnya timbullah no viral no justice gitu, karena selama ini gitu misalnya kalau kita punya apa namanya punya komplain terhadap polisi, paling kita cuma bisa lapor ke lembaga pengawas internalnya gitu ke Irwasun, ke Propam. Tapi kita tahu kan selama ini itu nggak efektif. Nah harusnya itu terjadi karena sistemnya emang nggak ada. Karena apa? Karena yang disediakan oleh sistemnya dan di PPT-nya belum ada berarti yang disediakan oleh sistemnya itu cuma pra peradilan. Yang mana pra peradilan tadi cuma bisa diakses yang punya lawyer, terus kemudian ngegugatnya juga susah karena bukti-buktinya dipegang sama polisi. Terus pun juga objeknya terbatas. Kalau untuk korban yang bisa masuk ke pra-peradilan itu kalau misalnya polisi benar-benar nerbitin surat penghentian penyidikan SP3. Kalau SP3 yang nggak pernah ada, gantung, ya berarti nggak bisa dong kita mengajukan gugatan pra-peradilan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan isu-isu krusialnya. Jadi aku cukup singkat aja deh ngebahas apa aja sih yang sebenarnya diperdebatkan di RKUHP. Nah, nanti kita akan banyak diskusi. Nah, ini dari teman-teman koalisi masyarakat sipil tuh punya 9 isu krusial. Yang mana ini cukup teknis tapi coba aku bahasakan dengan mudah gitu ya. Ada 9 isu gitu ya. Yang pertama tadi yang sempat kita bahas, no viral, no justice gitu ya, bahwa kalau laporan kita nggak diproses sama polisi,
kita bisa ngadu kemana. Nah, teman-teman masyarakat sipil nih, teman-temanku yang kita koalisi tuh kita ngedorong harusnya kalau polisi ngediemin, kita bisa lapor ke atasannya, ke jaksa. Nah, jaksa nanti bisa memerintahkan polisi harus ngapain. Kalau nggak dikerjain, jaksa bisa turun tangan. Ataupun kalau nggak jelas juga, kita bisa lapor ke hakim. Hakim kan punya kuasa sebagai Tuhan gitu ya. Kalau lihat putusannya tuh atas demi ketuhanannya Maha Esa dan lain sebagainya. Nah, dia bisa merintahkan, dia punya kekuatan eksekutorial atau bisa dieksekusi. Nah, atau enggak hakim yang bisa kita aduin untuk memerintahkan polisi. Nah, di nomor satu, kita mau dorong ada mekanisme yang jelas untuk mengcover kalau misalnya laporan tindak pidana kita nggak digubris sama polisi. Nah, di draft sebelumnya, mekanisme yang tadi aku sampaikan, itu diperkenalkan. Jadi, kita bisa lapor jaksa, terus kita juga bisa keberatan ke pengadilan. Nah, tapi di draft 2025 diubah kembali. Jadi kita cuma bisa lapor ke atasan penyidik, kita nggak bisa lapor ke lembaga lain. Padahal penting untuk menghadirkan check and balances antara polisi, hakim, dan jaksa di aspek ke kalau misalnya apa namanya laporan tindak pidana kita nggak dilaporkan ya kita laporkanlah ke bosnya yang bisa memberikan konsekuensi. Nah tapi ternyata di draft di RKUHP 2025 karena perdebatan politis, akhirnya kita cuma bisa lapor ke atasan penyidik, yang mana kita sudah lakukan itu sekarang gitu. Banyak kan pelaporan ke Propam, ke Irwasun, yang udah lapor, udah diputus juga, tapi nggak ada tindak lanjutnya karena yang meriksa masih dia-dia juga, masih satu institusi, masih tidak check and balances. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, ini yang sangat krusial, yang tadi aku bilang gitu, harusnya kan kebutuhan kita ditangkep atau ditahan, itu assessmentnya nggak dari pihak yang punya kepentingan untuk menahan atau menangkap kita dong. Nah, apa otoritasnya itu hakim. Nah, kalau teman-teman ngelihat series-series crime luar negeri kan, kalau mau nangkep ada judicial warrant gitu kan, dia nyebutnya ada warrant. Nah, warrantnya itu harusnya diterbitin sama pengadilan. Nah, di Indonesia ini emang aneh sekali. Penangkapan itu nggak perlu judicial warrant. Jadi yang nentuin nangkep atau nggak nangkep itu polisi sendiri. Jadi dia yang bisa nangkep, dia yang nentuin boleh atau enggak melakukan penangkapan. Nah, hasilnya kejadiannya seperti yang kita tahu sekarang gitu bahwa banyak penangkapan masa aksi itu mudah ditangkap karena selama ini dia bisa nentuin penangkapannya sendiri gitu. Dia habis nangkep pun nggak harus lapor ke pengadilan. Jadi mudah tuh untuk tiba-tiba orang aksi 20 orang, 40 orang langsung ditangkap, habis itu dilepasin gitu aja. Padahal kalau ada penangkapan berarti ada hak yang kelanggar. Kalau ada hak yang kelanggar, kalau dibebasin ya harus ada kompensasinya, harus ada uang yang diberikan atau ya kejelasan statusnya kayak gimana. Nah, itu yang kita dorong di isu krusial gitu bahwa harusnya ini check and balances, keputusan untuk melanggar hak kita tuh harus dinilai sama otoritas yang independen which is hakim dan harus ada safeguardnya. Nah, safeguard yang selalu aku bicarakan di mana-mana itu adalah namanya salah satu yang paling dasar adalah habeas corpus. Nah, apa itu habeas corpus? Pasti teman-teman beberapa kalau sering nonton series crime sering dengar gitu ya bahwa gua mau trial habeas corpus. Nah, habeas corpus adalah konsep di mana kalau orang ditangkap 48 jam setelah dia ditangkap itu dia harus dihadapkan di otoritas pengadilan. Kenapa pengadilan? Karena pengadilan wakil Tuhan. Karena pengadilan bukan bagian dari pemerintah. Nah, dia harus dihadapkan di pengadilan. Si 48 jam pasca ditangkap. Nah, kenapa? Itu untuk menguji apakah penangkapannya dilakukan secara sah atau tidak. Apakah waktu penangkapannya proper, nggak tengah malam dan lain sebagainya. Apakah pada masa penangkapan dia dipukulin, disiksa atau enggak. Nah, itu harus bisa dihadapkan langsung ke hadapan hakim. Nah, itu namanya habeas corpus. Nah, fungsi sesederhana ini aja yang paling dasar yang udah ada di seluruh dunia, bahkan di Thailand aja ada. Itu nggak dipunyai oleh hukum acara pidana di Indonesia. Nah, ini yang kita mati-matian salah satunya ngedorong biar masuk ke dalam revisi KUHP ini. Dan nggak mudah jalannya untuk memperkenalkan hal ini karena kita mengusikkan tadi keajekan polisi yang udah sering nangkep, yang udah sering nahan tanpa ada pertimbangan lembaga lain. Nah,
Itu yang kedua soal harusnya polisi yang nangkap yang nahan itu nggak memonopoli kita, harus ada lembaga lain yang bisa mengakses itu secara independen. Nah, terus yang kemudian yang ketiga yang tadi aku bilang gitu, harusnya ada ruang komplain yang lebih luas, yang seluruh sikap tindak aparat penegak hukum tuh bisa kita komplain dengan mudah ke pengadilan. Mekanismenya keberatan namanya kalau di sistem hukum yang ideal. Nah, sedangkan yang sekarang kita punya dan masuk lagi di RKUHP 2025 itu hanya pra-peradilan. Objeknya masih sama seperti yang kita punya saat ini, yaitu masih minim. Hanya terkait dengan penghentian penuntut penyidikan, hanya terkait dengan eh, apa namanya tidak sahnya penangkapan. Nah, tidak sahnya penangkapan, penahanan itu hanya apabila status kita sebagai tersangka. Sering kan teman-teman aksi ditangkap, terus dibebasin, tapi nggak jelas statusnya apa. Dia nggak tersangka bukan, saksi bukan, nggak ada kejelasannya. Nah, harusnya terlepas dari dia statusnya apa tuh kita bisa komplain dengan mekanisme keberatan. Nah, itu kita dorong sebagai isu nomor 3 di dalam RKUHP. Nah, yang keempat adalah soal penjebakan, bukan penjebakan. Jadi, aparat penegak hukum tuh bisa melakukan teknik investigasi tertentu gitu ya. Jadi dia bisa pura-pura jadi penjual barang ilegal atau dia pura-pura jadi pembeli barang ilegal. Nah, di konteks saat ini nih, sistem hukum yang kita punya sekarang itu cuma terjadi di tindak pidana narkotika. Jadi polisi bisa nyambar jualan narkotika atau atau beli narkotika. Nah, tapi itu cuman kalau misalnya emang udah ada yang jualan dan dan ada perkara sebelumnya. Dan ini bagian dari apa yang namanya teknik investigasi khusus. Nah, di kondisi saat ini tuh kayak gitu batasannya. Nah, tapi di RKUHP 2025 itu diubah. Dia namanya bukan teknik investigasi khusus, tapi kemudian diperkenalkan sebagai metode penyelidikan. Nah, sedangkan kita tahu kan tadi penyelidikan itu untuk mengonfirmasi suatu peristiwa pidana atau bukan. Di dalamnya itu menentukan peristiwa. Nah, kalau dia dijadikan metode penyelidikan, maka kan itu memberikan legitimasi untuk aparat penegak hukum menciptakan suatu tindak pidana atau menginisiasikan tindak pidana. Nah, jadi dengan kewenangan ini yang baru diperkenalkan di RKUHP 2025, polisi, penyidik tuh bisa pura-pura jadi pembeli barang ilegal, penjual barang ilegal, walaupun sebelumnya nggak ada dugaan melakukan tindak pidana sama sekali. Jadi yang menginisiasikan aparat penegak hukum, yang menginisiasikan adalah polisi. Nah, ini adalah salah satu bentuk penjebakan. Mungkin kita pernah dengar gitu ya kasus yang di Surabaya akhir tahun lalu Oktober 2024 gitu ya bahwa dia beli skincare di Shopee terus yang datang nggak taunya narkotika pas dibuka dia lagi nggak di Indonesia tapi apa namanya PRT-nya tiba-tiba ada polisi datang ke rumahnya gitu kan. Nah, itu terjadi karena ada aturan internal di kepolisian yang memperbolehkan itu sebagai metode penyelidikan dan dia masuk ke dalam si draft revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu nomor 4. Nah, terus nomor 5 adalah harusnya advokat itu punya jaminan untuk melindungi kita. Harusnya setiap kita yang berinteraksi sama aparat penegak hukum itu harus langsung di-provide advokat. Harus dijamin bahwa setiap orang yang diperiksa itu dengan advokat. Nah, saat ini tuh jaminan advokat tersedia itu hanya untuk tindak pidana yang di atas 5 tahun ataupun yang tersangkanya miskin. Nggak ada kewajiban negara tuh memprovide advokat. Nah, kita mau dorong bahwa defaultnya setiap orang yang diperiksa itu harus sama advokat. Karena orang kan belum tentu ngerti hukum kan. Nah, advokat ngerti kan, itu harus bisa didampingi. Itu nomor 5. Terus yang nomor 6 adalah soal pembuktian. Bahwa pembuktiannya harus berdasarkan kualitas keterkaitan barang bukti ini agak teknis lah intinya. Intinya di RKUHP itu kita bisa dituduh melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti karena dia kuantitatif gitu ya, dua alat bukti doang. Alat bukti itu ada saksi, surat, ahli gitu ya. Tapi kualitasnya tuh nggak diuji karena pendekatan yang digunakan RKUHP itu sangat kuantitatif. Nah, terus nomor 7, kalau sekarang di KUHP kita tuh ada jaminan bahwa sidang seluruhnya terbuka untuk umum, hanya yang tertutup tuh hanya untuk kasus kekerasan seksual, kesusilaan,
dan anak. Terus kemudian sidang elektronik itu nggak jadi default, cuman dalam kondisi keterbatasan. Nah, tapi di RKUHP ini tuh nggak jelas jaminan harus sidang terbuka. Jadi keterbukaan transparansinya jadi bermasalah. Terus juga nggak ada batasan yang jelas sebenarnya kapan sih boleh sidang elektronik. Nah, akhirnya kalau misalnya kita jadi korban tindak pidana atau kita jadi tersangka, bisa aja hakim dengan mudah menutup sidangnya, membuat sidangnya tertutup, dan membuat sidangnya elektronik yang nggak bisa dipantau oleh siapapun. Gitu. Terus itu yang ketujuh, yang kedelapan, ini yang ramai diperbincangkan. Aku minum dulu ya. Ramai diperbincangkan yaitu soal restoratif justice, yang mana restoratif justice-nya di RKUHP tuh salah gitu ya. Jadi seolah-olah restoratif justice itu diartikan damai, penghentian perkara, padahal restoratif justice adalah soal hak korban. Nah, tapi di Indonesia di RKUHP ini diperkenalkan bahwa restoratif justice itu sebagai penghentian perkara, yang mana penghentian perkaranya itu bisa di awal proses penyelidikan. Jadi nerima laporan, terus polisi bisa nih udah damai aja, nanti bayar-bayar gitu kan. Padahal mungkin dari di awal-awal belum jelas siapa korbannya, siapa pelakunya. Bisa jadi itu sengketa perdata yang harusnya dikaji dulu nih. Ini tuh tindak pidana atau bukan. Nah, tapi di RKUHP itu bisa ditawari damai, bisa jadi transaksional, bayar membayar. Dan mungkin nanti teman-teman juga bisa share gitu ya, mungkin bayarnya juga membayar aparat penegak hukum. Nah, tapi kemudian di RKUHP dilabeli bahwa itu sebagai restoratif justice yang mana dilakukan di tahapan awal banget di penyelidikan yang nggak perlu diawasi siapa-siapa. Nggak diawasin sama jaksa, nggak diawasin sama pengadilan. Jadi itu bisa jadi kewenangan tektokan antara aparat penegak hukum sama si orangnya gitu, tersangka sama korbannya. Yang mana kita temukan juga kasusnya ada uang juga yang diberikan ke polisinya. Itu justru malah dilegitimasi dengan RKUHP 2025 ini. Lalu yang terakhir yaitu soal hak-hak kita. Misalnya kalau kita sebagai tersangka, sebagai korban, ataupun misalnya sebagai, di sini juga diatur hak perempuan, hak disabilitas. Nah, dia disebutkanlah list hak-haknya. Bahwa misalnya kalau perempuan harus ada pertimbangan berbasis gender, soal kerentanan dia berbasis gender kalau misalnya dia jadi tersangka. Nah, itu disebutkan haknya. Tapi kalau hak itu terlanggar, kita nggak ada mekanisme komplainnya kemana. Jadi dia kayak sejenis cek kosong gitu ya, di listing aja haknya, tapi nggak diatur. Gimana kita bisa komplain kemana kalau ini dilanggar. Nah, itu isu krusial yang kesembilan. Itu awalan aja diskusinya gitu ya, terkait dengan RKUHP. Jadi di awal aku udah ngomong gitu ya bahwa harusnya yang kita dorong tuh sistem peradilan pidana kita tuh akuntabel, dan ternyata sepanjang sejarahnya tuh sistem kita tidak akuntabel karena dia cuma bagi-bagi kewenangan antara aparat penegak hukum, sehingga jaminan hak asasi manusia untuk korban dan untuk kita yang bisa dituduh sebagai pelaku tuh sangat minim. Nah, sehingga yang kita dorong adalah tadi gitu bahwa kita harus punya mekanisme check and balances dalam sistem kita, dan ruang komplainnya harus tersedia buat kita untuk bisa mengkomplain setiap tindakan aparat penegak hukum, sehingga kita nggak perlu lagi ngadu-ngadu ke sosmed dengan no viral no justice gitu karena sistemnya dibangun dengan benar. Dan ternyata di RKUHP 2025 itu belum diperkenalkan untuk membangun sistem yang benar. Gitu aja sih sharing awalnya gitu ya, harapannya kita bisa lebih banyak nge-explore di diskusi. Saya kembalikan ke Kak Anet. Mohon maaf tadi di awal nggak ke share screen. It's okay, gak apa-apa. Oke, thank you banget, Mai, untuk paparannya yang eh, nggak apa-apa ya. Ini kita karena mengunyah secara perlahan, ya kita juga datang dari latar belakang berbeda. Tapi anyway, thank you udah ngemas itu dalam bahasa bayi. Jadi ibaratnya kita nih bayi-bayi yang lagi belajar ya, supaya melek hukum gitu. Oke, teman-teman, kita buka ruang buat tanya jawab ya. Jadi silakan kalau yang mungkin nggak mesti harus pertanyaan, tapi kalau mau ada komentar atau mau anything terkait yang tadi masih dalam seputaran KUHP, dan mungkin ada yang punya cerita anggota keluarganya atau teman atau pernah tahu ada sesuatu hal yang berkaitan dengan misalnya kayak tadi kan Mai cerita soal ditangkap, penangkapan atau apapun itu, boleh silakannya open mic. Kemudian mungkin boleh kenalan sedikit siapa dari mana terus langsung ke pertanyaan.
Oke, silakan teman-teman kalau misalnya ada rasa ingin tahu atau pengen mengomentari apa. Oke, pertama-tama ini sambil nunggu teman-teman ya Maya. Aku kepikiran gini tadi yang Maya bilang bahwa dari sejak eh, zaman kolonial itu kan sebenarnya KUHP-nya sudah apartheid ya, rasis gitu ya. Jadi dalam artian kalau yang bermasalah dengan hukum itu orang pribumi, tadi Mai bilang lebih longgar. Nah, aku cuman kepikiran dalam upaya waktu itu Indonesia merdeka, kemudian ada proses di bawah pemerintahannya, mungkin kita sebutlah Orde Lama ya, walaupun aku juga nggak terlalu setuju sih penyebutan itu ya. Orde Lama itu benar-benar pakai hukum yang dari kolonial itu, belum ada perbaikan-perbaikan di situ ya. Belum. Ya Oke, belum, karena kan memang karena turmoil ya di situ, jadi masih ya ya, adjustment di masih ekonomi dan kacau ya. jadi sistem hukumnya itu belum dipersiapkan. Oke, oke. Jadi yang kayak Mai bilang itu baru terjadi kemudian ada eh, KUHP Indonesia itu yang di zaman Orde Baru itu. Ya, mm. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang mau komentar? Silakan. Kalau misalnya kemudian eh Hai yang Mbak, Mai lihat, Assalamualaikum. oke. Izin open mic ya. Silakan, silakan. Tapi saya nggak open ini apa namanya videonya. Mohon maaf Oke, soalnya di nggak apa-apa. mobil. Silakan, Kak. Saya Fatria. Saya eh, apa ya? Mau memperkenalkan dirinya. Saya ibu ya. Saya ibu dari kebetulan ibu dari dua anak dan kebetulan saya gabung di komunitas. Eh, Mungkin pernah dengar ubah bareng Bu Ibu. Nah, saya ada background sedikit hukum. Eh, kalau dari kalau mau sharing, kalau boleh sharing, Mbak, ini kan menurut saya cukup banyak gitu ya. Eh, eh, saya manggilnya apa nih, Kak Mai? Itu ini kan materinya cukup banyak dan berat ya. Terus terang karena saya bergaul sama ibu-ibu yang memang backgroundnya mungkin nggak hukum, saya pun hukum tapi juga buat saya tetap berat ya. Nah, itu memungkinkankah jika dibantu? Sementara menurut saya materi-materi ini tuh kepengennya tuh bisa disebarluaskan lebih banyak gitu ya, dengan cara yang dengan pendekatan yang lebih casual dan apa sih nggak resisten gitu ya terhadap ibu-ibu. Mungkin dengan perbandingan kolom-kolom gitu ya. Jadi KUHP yang lama seperti apa, lalu RUU yang baru seperti apa. Jadi dengan pembandingan kolom yang sekarang existing seperti apa, lalu yang sekarang sedang jadi yang ada di dalam RUU seperti apa. Kemudian dibandingkan begitu. Meskipun sebenarnya KUHP yang lama pun seperti yang sudah disampaikan memang sebenarnya pun sudah apartheid ya, sudah warisan yang memang uh, tidak tidak apa namanya spiritnya tidak keberadilan, kesetaraan gitu ya. Tapi untuk melihat perbandingan sama RUU KUHP yang sekarang itu dibuat kolom-kolom supaya lebih mudah untuk dicerna sama terutama ibu-ibu yang memang awam gitu. Menurut saya ya, kalau ini karena saya bergaul sama ibu-ibu jadi mungkin saya ngebayangin gimana caranya supaya ibu-ibu ini paham konten mana yang krusial gitu ya, yang harus jadi perhatian. Nah, mungkin dengan visual seperti itu perbandingan mungkin akan membantu gitu. Terus ini saya berarti request sih sebenarnya Pak, jika memungkinkan. Tapi nggak sekarang gitu ya. Cuman ini sebuah ide aja. Juga dengan begitu eh, ketahuan nih prioritas mana yang mau kita dorong. Karena terus terang kan ada banyak nih sebenarnya yang tadi disampaikan yang kita mau dorong apa saja. Dan semuanya memang penting dan memang harus kita dorong. Tapi dengan perbandingan seperti itu, kemudian kita jadi lihat nih seberapa itu relate sama kita gitu. Seberapa itu relate sama
anak-anak kita gitu misalnya ya, untuk anak-anak yang memang udah mulai aktif di mahasiswa misalnya, seberapa itu relate sama kehidupan kita dan eh, maka kita harus gerak, maka kita harus concern, maka kita harus bersuara, dan kemudian kita bisa menentukan prioritas. Ini brainstorming ya. Eh, Maafkan sebuah ide dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Thank you, Kak Fatria tadi ya. Eh tapi aku suka idenya dan aku setuju. Sebenarnya tadi aku juga kepikiran gitu ya, karena mau mau nangkep dari sekian banyak penjelasannya Mai. Jadi kalau disandingkan itu mana yang sekarang existing, mana yang lagi mau digolkan itu, terus sebenarnya mau nanya sih revisinya di mana gitu. Poin penting esensial dari revisinya itu di mana? Karena tadi secara gambaran dari Mai gitu, kayaknya malah bukan revisi ya, tapi kayaknya malah kemunduran gitu ya. Tapi benar mungkin nanti bisa bisa ada yang sempat untuk mengerjakan untuk kita bisa lihat dan kita bisa cerna ya jadi pasal per pasalnya itu seperti apa. Ada Dewi Grinjo sama Anunsiata. Dewi Grinjo dulu silahkan. Thank you Kak Anet. Kak Mei, saya Dewi. Saya sehari-hari kerja di lembaga asing plus saya ibu yang suka bikin klub buku sejarah. Pertanyaan pertama, karena kebetulan saya lagi juga belajar pergerakan nasional dan masa awal-awal kemerdekaan. Jadi memang kayaknya saat itu ya yang paling krusial memang mungkin bukan penegakan hukum ya, makanya ujungnya emang nggak di apa ya nggak di uh, takutik gitu ya, yang ada aja dulu gitu ya. Mungkin juga lebih familiar juga kan orang-orang pada saat itu ya kebayang bangsa baru berdiri. Terus yang kedua, terus lanjutnya adalah di masa Orba itu udah ada ini belum ya? Ada usaha-usaha perbaikan belum sih gitu ya? Karena pas Orba kebetulan kita lagi zaman-zamannya tumbuh jadi nggak terlalu paham ya uh, negara kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalnya sebagai masyarakat awam begini, kalau kita ingin ikut menyuarakan yang terlepas dari demo, karena nomor satu saya nggak bisa demo dan saya juga nggak terlalu pro demo ya. Udah kita udah tua, dengkul udah sakit, jadi kayak cara yang efektif bukan di situ gitu. Ah, Caranya gimana supaya bisa ikut serta dalam menyuarakan ketidakadilan ini ya? Misalnya bukan ketidakadilan, menyuarakan keresahan dalam artian kan kalau di DPR itu kan dia ada masa-masa di mana dia dengar dengar pendapat ahli gitu. Tapi kalau misalnya dengar pendapat yang ya awam kayak kita gini gitu ya, apakah bisa ikut serta gitu? Karena kadang-kadang saya pikir sebenarnya orang tuh banyak yang concern, tapi nggak tahu caranya. Karena itu tadi ya, kita nggak pernah belajar civic dengan baik, kita nggak pernah belajar dan warga negara dengan baik, kita nggak ngerti hak kita apa bahkan gitu ya. Dan orang-orang suka lupa bahwa kalau kita ngeritik negara itu sebenarnya kita ngeritik diri sendiri, karena kan warga negara adalah bagian dari negara gitu ya. Jadi kita perlu ini juga sih. Itu sih sebenarnya concernku Mbak, karena sebenarnya yang pengen ini pasti ada gitu ya, pasti banyak dan bahkan di kelas sendiri ya, saya di kelas sejarah saya yang terakhir itu anak-anak SMP itu bahkan ada yang tanya, kalau saya ingin ikut menulis gitu, misalnya saya pengen concern saya terhadap RU apa gitu ya misalnya, itu gimana caranya? Dan saya pikir mengambil momentum ya. Jadi kadang-kadang kalau kayak gini tuh yang suka dilupakan masyarakat sipil adalah kita itu perlu mengambil momentum menggerakkan orang tuh dari berbagai macam segi gitu. Berbagai macam dan nggak cuma dari kacamata ya, makanya tadi saya senang banget bahasa bayi ya. Dan saya pikir kadang-kadang ahli itu seringnya gitu berbicara di sesuatu yang pinter di mereka sendiri gitu ya. Kayak saya mungkin bisa paham hukum kalau belajar, tapi kan nggak belajar gitu kan. Nah, gimana dengan orang yang lebih awam lagi gitu? Itu aja sih Mbak, makasih banyak. Thank you, Kak Dewi. Oke, Mai, aku satu lagi ya, supaya nanti kamu sekalian jawab ya, Mai. Oke, sip. Ada Kak Anunsiata, silakan. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Anunsiata, sekarang kerjaannya jadi legal konsultan. Di sini aku nggak mau ngasih pertanyaan karena tadi juga udah disinggung sama Mbak Anet kalau nggak harus pertanyaan ya, bisa komentar juga, bisa sharing pengalaman juga. Dan aku bakalan mulai dengan sharing pengalaman di mana di sini menurutku ada kaitannya dengan kesalahpahaman dan juga salah kaprahnya aparat penegak hukum Indonesia dalam mengerti restoratif justice, dalam mengerti konsep keadilan restoratif.
Jadi dulu pas aku SMA, waktu itu nggak punya niat sama sekali untuk belajar hukum, nggak terlalu perhatikan hukum juga. Pernah ada satu peristiwa terjadi di kompleks rumah itu, seorang anak SMA tapi di bawah aku, dia perempuan, itu menurutku dianiaya oleh pamannya yang seorang laki-laki. Dan dalam hal ini perbedaan tubuh mereka itu sangat-sangatlah kontras. Awalnya kasus ini tuh dibawa ke ranah hukum dan aku sempat dapat surat panggilan untuk menjadi saksi diantar sama 2 orang polisi. Tapi beberapa bulan kemudian, enggak beberapa bulan deh, mungkin sekitar 3 minggu, tiba-tiba kasusnya padam. Dan pas aku tanya, ini kok nggak dipanggil-panggil ya, ini kok nggak dikasih keterangan ya, padahal emang terjadinya di depan rumah dan aku juga bisa memberikan kesaksian karena aku melihat bagaimana anak itu dipukul. Tapi kemudian tiba-tiba saja ternyata kasusnya sudah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Nah di situ pertama kali aku merasa bahwa ada yang nggak beres sama mekanisme peradilan di Indonesia, ada yang nggak beres sama sistem hukum di Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya ada yang nggak beres sama cara aparat penegak hukum menjalankan sistem hukum itu. Karena mereka akhirnya malah seperti menganggap remeh persoalan hukum yang ada, dan ya mungkin karena malas juga mereka kemudian mengusulkan masyarakat untuk damai. Mungkin diembel-embeli janji-janji bahwa kalau misalnya nanti di bawah ke pengadilan itu ribet ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya, aku juga mau menyampaikan keresahan aku. Di sini aku akan memakai perspektif gender ya, sebagai seorang perempuan. Di sini kan RJ itu oleh aparat penegak hukum dalam rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana ini, itu dia malah diartikan seperti penjelasan Kak Maidina tadi sebagai suatu proses pemberhentian perkara yang kemudian opsi lainnya adalah damai. Jadi di sini tujuan restoratif justice yang sebenarnya memberi keadilan untuk korban itu terhapuskan. Nah di sini sebagai seorang perempuan aku melihat isu ini adalah isu gender. Karena seperti yang kita semua ketahui, selama ini di Indonesia banyak sekali kasus pelecehan seksual, di mana ketika korbannya melapor ke polisi, kadang-kadang laporan ini tidak ditanggapi, atau lebih mirisnya lagi, korban ini malah dilecehkan lagi oleh aparat penegak hukum. Itu seringkali kan menjadi berita. Nah, aku menilai bahwa konsep RJ ini, yang salah ini harus terus kita munculkan ke permukaan, harus terus kita bicarakan dan gak boleh berhenti kita bicarakan. Dan yang sebenar-benarnya konsep RJ itu harus terus kita dorong sesuai kata Kak Maidina tadi. Karena apa? Karena ini berbahaya bagi perempuan. Aku melihat bahwa dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu ada relasi dengan kekuasaan. Itu nggak cuman persoalan birahi sebagai naluri dasar manusia, tetapi menurutku aparat-aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, terhadap anak-anak juga, itu karena mereka sedang mencoba untuk memanfaatkan kekuasaan mereka. Jadi ada keterkaitan di sana. Ada hubungan yang erat, ada ketertalian antara kekuasaan dan juga kekerasan seksual. Yang mana itu juga sebenarnya ilmunya memang banyak, tapi memang tidak dipelajari. Itu aja sih Kak, kalau dari aku cuma mau menyampaikan keresahan itu sebagai seorang perempuan, karena nantinya perempuan-perempuan yang kemudian sering dilecehkan, mengalami kekerasan seksual itu semakin sempit aja ruangnya. Apalagi kan banyak sekali perempuan sebenarnya memang tidak pernah kurang berani untuk menyampaikan bahwa mereka itu korban kekerasan seksual karena malu. Karena emang kan kenyataannya juga malah korban yang sering sekali dijat sama masyarakat seolah-olah mengalami kekerasan itu salah kita gitu, salah korban, salah perempuan. Jadinya ketika ada restoratif justice yang salah kaprah ini, nanti aparat penegak hukum terutama polisi makin semena-mena untuk nggak nerima laporan, untuk bilang perempuan ya udah kamu tutup mulut aja damai, atau mungkin udah kamu nikah aja sama orang yang melecehkan kamu, kan itu juga sering terjadi. Seperti itu Kak, terima kasih. Thank you, Kak Anunsiata. Oke, Mai silakan. Oke,
Tadi siapa Kak Fatria ya gitu ya untuk saran soal persandingan mungkin kita bisa siapin gitu ya. Jadi gambaran besarnya sebenarnya memang si kondisinya tadi yang Kak Anet sampaikan gitu. Jadi harapannya si RKUHP ini mau ngebenerin masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, tapi justru dia malah melegitimasi tindakan-tindakan yang salah yang sekarang tuh udah kejadian gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang gitu ya, misalnya kayak laporan tindak pidana kita nggak ditindaklanjuti. Nah, di ketentuan hukum yang sekarang tuh emang nggak ada aturan soal kemana ya bisa komplain kalau misalnya kita lapor polisi tapi nggak digubris. Nah, praktiknya sekarang karena nggak ada ruangnya, akhirnya kita novel justice laporan ke medsos ataupun kalau ada lawyer gitu ya, misalnya teman-teman LBH Apik itu suka ngebantu, akhirnya ngelapornya ke lembaga internal gitu, pengawas internal, misalnya kayak tadi yang aku bilang ke Irwasun, ke Propam, yang mana sebenarnya yang nguji, yang memeriksa pun tetap dia-dia juga gitu, tetap polisi-polisi juga dan gak efektif selama ini kan. Ada laporannya gitu, misalnya kayak Setara Institute ngelapor soal bahwa pengawasan internal polisi itu nggak efektif. Terus riset sebelumnya Amnesty juga bilang gitu bahwa bahkan yang teman-teman SBMI di TPPO tuh kemarin sempat bikin laporan juga gitu, bahkan di level udah Irwasum yang ngomong bahwa ini pelanggaran penegakan hukumnya, penyidikan tindak pidananya tetap nggak lanjut. Jadi dan nggak ada konsekuensi dari APH-nya tuh harus apa gitu kan. Kontras juga sempat ngelaporin kan bahwa dari sekian banyak kekerasan tuh cuman kurang dari 10% yang aparat penegak hukumnya tuh dihukum. Nah, selama ini kan akhirnya nggak ada sistem yang disediakan. Prakteknya kita ngide, lapor ke internal, tapi nggak efektif. Tapi kemudian di RKUHP-nya malah diperkenalkan ngadunya ke internal lagi, yang udah jelas-jelas nggak efektif di dalamnya. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya, bahwa intinya yang terjadi di proses revisi ini tuh harusnya kita memperbaiki praktik-praktik yang salah selama ini terjadi. Tapi justru malah di revisi KUHP itu malah melegitimasi praktek-praktek salah itu dijadikan draft undang-undang yang akan kemudian dibahas dan disahkan. Nah, itu gambaran besarnya. Nanti kalau 9 isu krusial tersebut bisa kita sandingkan, kita apa namanya, kita bikin sebelumnya kayak gimana, existingnya kayak gimana, dan apa yang diusulkan sama KUHP, nah itu kita bisa rumuskan lah bersama. Tapi gambaran besarnya adalah ini tuh kayak melegitimasi praktek-praktek salah yang udah terlanjur terjadi dan udah terlanjur menyusahkan kita, tapi malah kesusahan kita itu malah dilegitimasi dengan aturan yang lebih tinggi di undang-undang. Itu yang pertama untuk komentar ke terkait dengan komennya ke Kak Fatria. Nah, lalu kemudian yang kedua Mbak Dewi, terkait dengan pas Orba kayak gimana, tadi udah disampaikan gitu ya bahwa emang waktu di awal kemerdekaan kita nggak punya kekuatan gitu ya untuk memperbaiki sistem hukumnya, penegakan hukumnya. Terus pas zaman Orba sendiri pun karena memang otoritarian gitu ya, tadi aku juga sempat bahas gitu ya, udah kadung gitu ya, udah kadung si penegakan hukumnya tuh jadi politisasi pemimpinnya gitu, politisasi si presidennya. Hasilnya ya udah penguatannya pada aspek militer, polisi di situ termasuk militer, dan akhirnya ketika masuk ke pembahasan undang-undang ya dimenangkan oleh si polisi tadi dan 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 itu berlanjut sampai dengan reformasi gitu. Dan kalau teman-teman juga ada, sebenarnya juga ada riset yang saya dalemin banget juga gitu kan, dan tesis saya soal police reform juga gitu ya, bahwa sebenarnya penegakan hukum atau security sector reform di aspek polisi itu nggak bener-bener selesai, nggak bener-bener direspon ketika reformasi gitu. Jadi ini yang nulis Bu Jackie Baker, dia di Murdoch University di Australia gitu ya, dia mendalami banget tentang police reform. Ternyata masalah-masalah militerisme yang terjadi di masa Orba itu ketika reformasi itu cuma berpindah kepada polisi, bahkan berpindahnya lebih besar lagi karena dia punya kewenangan di penegakan hukum yang langsung berinteraksi sama masyarakat. Kalau dulu misalnya di zaman Orba mungkin akhirnya tidak legitimate gitu, tidak justified karena Petrus dan lain sebagainya. Nah, tapi yang dipunya polisi sekarang legitimate karena dia bisa nuduh kita melakukan tindak pidana seolah-olah tuh dia melakukan hal yang yang benar gitu, karena nangkep kayak yang sekarang kejadian gitu ya, misalnya kayak banyak gitu kan, kayak kemarin Gama meninggal di di Semarang, terus kemudian banyak sebelumnya juga orang yang ditangkap meninggal. Nah, dinarasikan seolah-olah dia melakukan tindak pidana kan, warga dibuat seolah-olah ya itu nggak apa-apa polisi ngelakuin kayak gitu, orang dia begal, orang dia narkoba apa segala macem. Nah, karena dia punya kewenangan penegakan hukum gitu, jadi bahkan kondisinya
yang dimiliki oleh militer ketika Orba tuh lebih 10 kali lipat dimiliki oleh polisi saat ini karena dia bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dan nuduh kita melakukan tindak pidana dan memecah belah kita gitu sebagai warga untuk seolah-olah tuh ngerasa itu legitimate untuk kita dia lakukan untuk polisi lakukan. Nah, itulah yang sebenarnya kita dorong di revisi KUHP ini gitu untuk menjamin check and balances, untuk menjamin bahwa ini tuh sistem yang nggak ideal, yang benar-benar nggak ada sistem sebenarnya karena bisa kalau kita dimonopoli oleh polisi di masa-masa awal dan itu bisa berdampak sampai kematian dan dilaporkan per tahunnya gitu teman-teman kontras sekitar 45 orang tuh meninggal dalam proses hukum di awal di penangkapan itu kayak sering banget terjadi tapi ternyata di revisi KUHP-nya sendiri nggak berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut. Nah, platformnya apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau sebenarnya ini yang kita bisa diskusikan. Kemarin sih teman-teman teman-teman koalisi lah memang ada satu pusat informasi yang bisa teman-teman akses yaitu reformasikuhap.id. Eh, itu informasi terkait dengan proses pembahasan. Nah, itu bisa teman-teman akses. Terus juga bisa dukung kerja-kerja advokasinya lewat kerja-kerja ICJR gitu ya. Teman-teman bisa follow semua platformnya ICJR, sosial medianya ICJR ID di mana-mana di X dan juga Instagram. Nah, terus kita juga mengedukasi terkait dengan pentingnya, apa namanya, pentingnya mengawal KUHP. Nah, tapi reformasi KUHP.id, Kak. Nah, atau misalnya icjr.or.id, di situ juga ada bahasan tentang KUHP itu pasti di awal-awal. Terus, kemudian eh, sebenarnya ini yang kita juga masih cari cara untuk bisa ngakses karena selama ini kan mungkin teman-teman bisa ngakses dukungannya itu dengan lewat kita gitu kan lewat lewat teman-teman masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi KUHP-nya. Nah, tapi ruang di mana teman-teman bisa langsung berinteraksi sama anggota DPR itu belum tersedia. Nah, sebenarnya ini ada bukan praktek baik sih. Ada praktek yang pernah kita lakukan di pembahasan di pembahasan KUHP yang lalu. Tapi itu di masa injury time. Jadi, tapi itu tidak 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 etis. Maksudnya ada dimensi tidak etisnya. Jadi, dulu pas di masa-masa akhir pembahasan KUHP kita udah teman-teman masyarakat sipil tuh udah udah stres gitu ya, udah nggak tahu lagi caranya kayak gimana untuk bisa untuk bisa mengawal pembahasan. Terus hasil di akhir tuh ketika sudah selesai di pembahasan tingkat satu, tapi masih ada isu yang bermasalah, itu kita nyebarin nomor-nomor kontak WhatsApp dari si anggota-anggota DPR. Terus kita buatkan template pesannya untuk bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp tersebut. Dan hasil tuh kita menerima gitu beberapa komen dari anggota DPR, saya nerima 100 WhatsApp soal ini, saya nerima ini. Dan akhirnya tuh beberapa aspek tuh dua, dua, dua substansi tuh diubah gara-gara ramenya respon itu. Nah, kita lagi nyari cara gimana bisa etis untuk memperkenalkan mekanisme itu, gimana bisa reach out langsung anggota DPR-nya dan bisa direspon gitu. Tapi ya itu memang sejauh ini masih berikan dukungan gitu ya kepada kita-kita yang melakukan advokasinya kepada ICJR, kepada teman-teman YLBHI. Jadi koalisinya ini dikoordinatori oleh YLBHI dan ICJR. Nah, kita selalu mengupdate terkait dengan bahasan RKUHP ini dan ya dari situ kita ngupdate teruslah proses pembahasannya dan isu-isu krusialnya apa aja yang harus dipantengin dan kedepannya kan bakal ada proses pembahasan mulai dari 15 Agustus nanti. Nah, itu berarti kita akan ada laporan pemantauan terkait dengan pembahasannya. Nanti pasti akan ada isu-isu krusial. Nah, jadi dan kita menargetkan untuk ngedrive isu krusial itu di 9 aspek yang tadi aku sampaikan. Jadi kalau teman-teman bisa mendalami si 9 isu tadi dan catch up sama diskusinya, berarti kan bisa bisa juga dorong itu di platform manapun gitu. Gitu sih so far. Nah, terus kemudian yang ketiga soal tadi restoratif justice bener Kak siapa tadi aku lupa. Ke Anunciata gitu. Itu emang benar-benar permasalahan kita gitu ya. Jadi ini sama seperti yang tadi aku sampaikan. Jadi RKUHP ini nggak ngatur. Jadi KUHP yang kita sekarang sama sekali yang kita punya sekarang tuh nggak mengatur sama sekali tentang restoratif justice. Pada praktiknya restoratif justice itu jadi salah kaprah karena di dinarasikan sebagai penghentian perkara. Dan akhirnya aparat penegak hukum tuh punya aturan internalnya masing-masing. Kayak polisi tuh punya Perpol nomor 8 tahun 2021 yang memperkenalkan restoratif justice itu seolah-olah penghentian perkara
yang nggak ada mediator independennya, nggak ada safeguardnya seperti apa. Jadi dia cuman ya udah lo damai berdua pelaku dan korban, nanti lo lapor ke gue, nanti gue hentikan perkaranya. Nah, sama modelnya kayak yang pertama, kesalahan-kesalahan yang udah kadung terjadi itu malah justru delegitimasi dengan masuk ke dalam si draft RKUHP 2025 ini. Nah, yang kita juga perlu kritisi gitu ya terkait dengan restoratif justice, spesifikin aja gitu bahwa selama ini kita sering dipaksa untuk damai dan itu transaksional, ada uang, uangnya juga dikasih ke aparat penegak hukum. Masa praktek transaksional kayak gitu tuh mau dilegitimasi sih dengan si RKUHP ini? Apa safeguard yang ditawarkan? Nggak ada di dalam RKUHP tersebut. Gitu paling. Kembaliin ke Kak Anet. Itu yang restoratif justice tadi, waduh, itu untuk kaum perempuan, kaum rentan, yang nggak melek hukum, terus mungkin teman-teman disabilitas, itu sangat ini banget ya, target banget ya, Maya. Bener, Kak. Bener. Sebenarnya, Korban iya. kekerasan seksual, ya dalamnya ada pemerkosaan, KDRT, wow. Nah, Terus sebenarnya kemudian memang kayak dia. anak juga ya, Maya rentan banget kan. Nah, sebenarnya dia ada safeguardnya tuh yang diperkenalkan. Jadi di Undang-Undang TPKS kan di pasal 23, terus kemudian diperkenalkan di RKUHP bahwa ini tidak boleh digunakan untuk tindak pidana kekerasan seksual. Mm-mm, Nah, tapi kalau untuk kasus anak dia masih diperbolehkan karena ketika anaknya apa namanya anaknya pelaku, berarti kan dia harus dihindarkan dari penghukuman. Nah, tapi mm-mm, mm-mm, kita perlu kritisi apakah safeguard itu apa namanya cukup gitu ya? Kan dia benar-benar menspesifikkan kekerasan seksual. Kan kadang kan bentuk kekerasan itu eh, apa interseksional gitu. Dia cuman mm-mm, yang mm-mm, terlaporkan yang bisa di-approve sama polisi itu cuman KDRT-nya doang. Nah, kalau mm-mm. KDRT-nya doang terus nggak ada kekerasan seksual, berarti dia bisa dong jadi objek si restoratif justice Iya, ini. iya. Sebenarnya yang harus kita dorong tuh memang akuntabilitas tentang restoratif justice ini dan nggak diartikan sebagai penghentian perkara. Jadi dia harusnya diartikan sebagai apa namanya sebagai mediasi penal gitu, sebagai ruang untuk menyediakan korban dan pelaku bisa dimediasikan dan mediasinya harus mediasi yang independen, mediator yang independen yang tahu cara menilai relasi kuasa, yang bisa ngakses, oh ini nggak bisa nih pelakunya manipulatif, nggak bisa diketemuin sama korban. Nah harusnya kayak gitu. Sebenarnya idenya tuh maunya adalah mediasi penal yang memberikan ruang bisanya korban punya suara dan dipertemukan dengan si pelaku. Nah, tapi di Indonesia itu justru di RKUHP malah didamaikan dengan penghentian perkara. Nah, itu kan salah kaprah yang harus kita luruskan gitu. Restoratif justice bukan penghentian perkara. Kita Ya, bisa jadi salah. seperti mau mencegah supaya jangan naik ke pengadilan. Pokoknya ini gimana Iya, caranya berhenti, jangan naik ke pengadilan. Ya, ya, gitu. ya, ya. Oke, oke. Nah, sekarang kemudian yang juga berat kan jadinya seperti yang Mai bilang tadi, siapa yang mengawasi kekuasaan polisi yang begitu sangat besar? Ya kan nggak ada channel, nggak ada satu lembaga yang karena tadi sudah dibagi-bagi betul-betul ada garis merahnya. Ini daerah kekuasaan kue saya, itu kuemu, kita jangan saling mengganggu. Aku cuman uh, I'm curious dari uh, akademisi hukum sendiri ini upayanya kalau teman-teman sipil kan yang kemudian uh, praktek gitu ya, yang kalian yang praktisi gitu ya. Nah, kalau teman-teman dari akademisi hukum ada ngepost juga nggak atau gimana? Terus ketika kemudian uh, pemerintah bergeming gitu ya, nggak merespon itu. Terus kemudian upaya-upaya apa ya? Udah masuk tahap desperate. Sebenarnya akademisi hukum kan juga kemarin sempat bikin pernyataan sikap kan bahwa mereka nggak mendukung si RKUHP ini karena mereka tuh di beberapa yang yang bagus ya, yang maksudnya yang kita tahu independen dan dia benar akademisi itu pernah di hire oleh pemerintah untuk bikin bikin masukan, tapi kemudian nggak direspon. Nah, akhirnya mereka bikin pernyataan sikap lah 2 minggu lalu gitu ya bahwa dia nggak menyepakati gitu karena masukan mereka juga nggak direspon. Tapi ada masalah lagi memang di akademisi hukum ini emang problematik orang hukum ya bahwa beberapa beberapa akademisi pun juga di Indonesia udah terafiliasi dengan aparat penegak hukum gitu. Jadi mereka biasa jadi ahli di di polisi, di penyidikan sehingga untuk mengkritis bahwa ini nggak ideal sistemnya, nggak check and balances pun juga sulit untuk dorong gitu. Mungkin ada beberapa mungkin teman-teman juga bisa engage sama akademisi hukum yang oke gitu ya. Cicer punya banyak beberapa jaringannya gitu ya. Perempuan juga banyak, cuman ya itu tetap nggak populer ketika masuk ke pembahasan
ruang pengubahan undang-undangnya, ruang revisinya gitu dan sulit. Cuman ya kita harus memperbanyak diri. Ini tadi kapan target waktunya mereka mau sahkan KUHP itu? Tadi Mai ada bilang 15 apa? 15 Agustus 15 Agustus akan mulai pembahasan karena kan sekarang pembahasan. lagi reses. Nah, Heeh. terus pembahasannya itu akan dimulai sampai dengan akhir tahun ini. Karena mereka targetnya itu harus punya sebelum Januari 2026 dan terakhir tuh di tahun ini masa sidang itu sekitar November, November akhir. Jadi ini akan bergulir di dua masa sidang selanjutnya sampai dengan November gitu. Heeh, heeh. Oke, oke. Teman-teman ada yang masih mau berkomentar atau ada mau menyampaikan concern-concern yang lain? Oke, silakan. Harus dipantau. Ya, emang betul. Oke. Jadi eh, aku pikir eh, eh, kita harus mengupayakan juga ngobrol-ngobrol seperti ini lagi ya, Maya. Maksudnya Iya. untuk kita lebih aware gitu ya, karena seperti tadi itu aku pernah beberapa kali juga ada baca di media sosial sih ya, tiba-tiba orang nemu di mobilnya narkotika atau orang nemu kayak tadi kayak yang Shopee tadi paket gitu ya, tiba-tiba dia dapat apa gitu ya. Itu dalam rangka jebak menjebak yang tanpa ada kasus hukum dan apapun sebelumnya, dan itu bisa main seperti itu aja karena ya ujung-ujungnya nanti kan akan diarahkan untuk kalau nggak mau diperkarakan kemudian apa namanya restoratif justice tadi ya ujung-ujungnya kan memang sebenarnya aksi suap penyuap ya gitu. Oke, oke, ada eh, Pak atau Mas Abdul Rahim, silahkan. Hai, selamat sore ya teman-teman. Iya, silakan Mas. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tadi cukup menyimak ya mengenai pembahasan terkait di restoratif justice-nya ini. Nah, begini Kak, saya mohon izin, saya belum belum kenal betul dengan namanya hukum ini ya, atau tidak menjalani konsentrasi secara khusus. Tapi mengenai RKUHP ini kebetulan saya kemarin sama-sama juga teman-teman dari mahasiswa UNAS itu sempat membahas masalah RKUHP ini. Saya meminta pandangan kakak terkait restoratif justice ini, apakah sebuah bentuk negosiasi untuk membuat kesepakatan yang bijak atau membuat kesepakatan yang menguntungkan orang yang memiliki kekuasaan, atau apa ya, kasarnya kita bilang mereka yang punya duit gitu. Jadi kemana arahnya restoratif justice itu, Kak? Mohon izin saya bertanya soalnya saya nggak paham hukum, Kak. Mohon izin. Oke, terima kasih Mas. Oke, mungkin Mai mau langsung. Iya, sebenarnya itu tadi saya juga tesisnya soal restoratif justice. Jadi sebenarnya ide dasar restoratif justice itu karena korban nggak punya ruang di peradilan pidana. Jadi kalau di peradilan pidana kan eh, kita melakukan tindak pidana itu diartikan sebagai pelanggaran negara. Nah, jadi kita sebagai pelaku lawan jaksa. Nah, si korban sebenarnya itu cuma ngebantu si jaksa untuk membuktikan tindak pidana. Nah, karena dia cuma minim, akhirnya dia nggak punya ruang untuk ngomong. Nah, kemudian ahli-ahli hak korban memperkenalkan yang namanya restoratif justice, bahwa korban harus punya ruang loh untuk ngomong, untuk bisa ketemu sama pelaku, difasilitasi oleh negara, difasilitasi oleh mediator untuk dia punya omong gitu, punya a say tentang peradilan pidananya. Nah, di encourage lah dengan namanya restoratif justice. Nah, kalau dia punya ruang untuk ngomong, mungkin akhirnya kita bisa punya pelaku dan korban bisa membangun connection dan akhirnya sama-sama tahu apa langkah-langkah pemulihan yang bisa diperkenalkan. Nah, itu idenya sebenarnya terkait dengan restoratif justice. Sepanjang sejarah tuh kayak gitu. Nah, nyampe ke Indonesia nggak tahu kenapa gimana dan karena memang kita koruptif kali ya. Akhirnya jadinya istilahnya damai di Indonesia dan damainya itu dengan penghentian perkara seolah-olah dinarasikan di RJ-kan itu didamaikan dan kemudian ngide juga ada peraturan internal masing-masing aparat penegak hukum dan yang di polisi akhirnya damainya itu berakhir dengan penghentian perkara
Penghentian perkaranya bahkan bisa di penyelidikan di awal-awal. Padahal restoratif justice harus berbasiskan persetujuan, korban harus setuju, pelaku harus setuju. Nah, kalau udah pada setuju kan harus clear nih siapa yang pelaku, siapa yang korban. Nah, sekarang seolah-olah praktek damai yang ilegal dulu 86 terus dipaksakan, oh udah bayar aja, udah itu malah dilegitimasi dengan nama restoratif justice. Hasilnya salah kaprah gitu bahwa restoratif justice yang ide awalnya untuk beri ruang untuk korban bisa ngomong nggak dikucilkan lewat sistem tapi malah jadi legitimasi transaksional gitu. Nah, itu diperkenalkan juga di dalam RKUHP bahwa restoratif justice itu cuman outputnya penghentian perkara, terus kemudian dia bisa dilaksanakan oleh di penyelidikan. Tidak ada pengawasan lembaga lain, walaupun di debat sebelumnya, di debat semalam Prof. Edi bilang bahwa nanti akan diperkenalkan pengawasan pengadilan, tapi di draft yang terakhir nggak ada pengawasan pengadilan. Terus pun juga nggak ada jaminan bahwa pertemuan pelaku dan korban itu dengan mediator tersertifikasi yang independen yang nggak punya kepentingan penegak hukum. Disebutkan lah memang nggak boleh ada paksaan dan lain sebagainya. Tapi ya kalau yang ngejalanin tetap aparat penegak hukum gimana menjamin nggak dipaksa? Gimana nggak menjamin nggak ada kepentingan penegakan hukum? Nah, safeguard-safeguard itu nggak dimuat di dalam RKUHP itu kira-kira. Oke, thank you, Mai. Oke, teman-teman silakan. Sekali eh sekali sekali lagi boleh nggak Kak? Sekali lagi. ya, gimana, Mas Abdul Rahim, Pak Abdul Rahim, gimana sekali lagi? Ya, terima kasih atas penjelasannya ya Kak. Kemudian ya alih-alih kita bicara masalah penegakan hukum di ah, di Indonesia ini ya, eh, saya melihat cukup banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan hukum. Saya nggak tahu ini masih ada kaitannya dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau gimana ya. Tapi sepengetahuan saya itu eh begini loh, ada saya pernah nulis satu kalimat dalam buku saya itu bahwasanya jaksa itu hakim dan jaksa itu kaki kirinya itu sudah di neraka karena memang mereka cuman bernegosiasi untuk membuat satu kesepakatan yang jujur apa ya pragmatis atau taktis begitu hanya untuk menguntungkan mereka. Eh, Kembali lagi alih-alih membicarakan penegakan hukum, kira-kira urgensi terbesarnya daripada RKUHP ini untuk menunjukkan keberpihakan hukum di Indonesia pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana ya Kak? Untuk urgensinya itu loh. Itu kira-kira itu pertanyaan saya Kak. Mohon izin Kak. Terima kasih Kak. Iya, urgensinya ya dengan kita ngedorong KUHP yang benar gitu ngebangun safeguardnya di mana gitu. Jadi harusnya saling check and balance, sistemnya harus akuntabel. Semua tindakan aparat penegak hukum itu harus bisa diuji, harus saling uji si polisi, jaksa dan pengadilan. Nah, salah satu ruangnya adalah tadi yang saya bilang gitu bahwa setiap keputusan aparat penegak hukum, polisi mau menangkap, menahan itu harus datangnya jadi otoritas judisial, bisa dikecualikan tapi tetap harus lapor ke otoritas judisial termasuk di dalamnya kalaupun kita mau memperkenalkan penghentian perkara itu dimungkinkan gitu di berbagai sistem ada yang namanya diversi ya bikin safeguardnya siapa yang mengatur siapa yang melakukan mediasi penal berarti dia harus mediator tersertifikat dan juga independen bukan aparat penegak hukum bukan polisinya bukan jaksanya. Terus kemudian apa safeguardnya harus dilakukan ketika mempertemukan pelaku dan korban. Terus kemudian ada pengawasannya, bisa dengan penetapan pengadilan. Terus kemudian kalau itu dilanggar, ya bisa gugat si korbannya gitu. Dan tapi dari awal harus dipastikan gitu bahwa yang yang benar-benar bisa dilakukan restoratif justice kayak mau tindak pidana gitu. Dan itu nggak mungkin dengan demikian di tahapan awal karena kejelasan tindak pidananya belum ada kan di tahapan penyelidikan gitu. Jadi memang dari awal harus di tahapan penyidikan. Nah, dengan demikian itu udah ada pengawasan jaksa di situ di dalamnya, udah ada koordinasi dengan jaksa. Nah, itu semua yang kejadian di situ, pelanggarannya harus bisa jadi objek gugatan ke pengadilan gitu. Oke, sip. Oke, teman-teman, gimana? Masih ada lagi yang mau bertanya atau memberikan komentar? Ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya, Mai. Aku concern dengan eh, kan banyak nih rakyat Indonesia yang mungkin terbatas secara pengetahuan, secara ekonomi juga ya. Jadi ketika mereka bermasalah dengan hukum, mereka pasti
pergi ke lembaga bantuan hukum dan akan mencari apa ya pengacara yang akan bertindak atas mereka kuasa hukumnya ya. Tapi kemudian dengan adanya isu seperti ini gitu ya, eh LBH itu kemudian menyikapinya bagaimana? Karena kan lembaga bantuan hukum itu kan lebih ke arah membantu mereka yang mungkin nggak bisa untuk punya akses kepada kuasa hukum yang mungkin yang apa ya yang cukup kuat lah untuk mewakili mereka. Nah ini kalau LBH dalam kasus seperti ini juga kan berarti kan kuasa hukum juga kan menjadi lebih 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 sangat tidak ada powernya ya. Kalau eh, RUU KUHP ini kemudian nanti disahkan, polisi menjadi sangat eh, berkuasa sekali gitu. Kemudian kuasa hukum tuh jadinya kalau kita punya perkara kemudian kuasa hukum jadi hanya sebagai apa jadinya? Betul, betul. Kayak situasi yang sekarang dan akan lebih parah lagi gitu. Kalau sekarang kan akhirnya kalau teman-teman advokat tuh kan karena kita terbiasa militan gitu ya. Jadi memang dilawan aja gitu semuanya. Nah, sekarang makin susah dilawannya gitu karena memang nggak ada sistem yang disiapkan gitu. Sekarang tuh memang jadi kendala mungkin kalau teman-teman yang lawyer juga bisa sampaikan gitu bahwa kayak skill lawyer tuh nggak terdokumentasi dengan benar gitu karena akhirnya keberhasilan pendampingan tuh kalau kita punya kedekatan sama penyidik yang akhirnya membuat ruang koruptif tuh masih makin Iya, makin iya. numpuk di mana-mana gitu karena sistemnya nggak dibangun ajak yang bener-bener jelas nih platformnya di mana nih kalau misalnya lawyer mau komplain ya jelas komplainnya ke pengadilan ke rekod kecatat ada argumennya tercatat argumennya nah kalau sekarang kan misalnya kayak ngakses dokumen teman-teman lawyer pun juga harus ngeluarin uang kan untuk bisa mengakses dokumen. Padahal itu dari awal masalah sistem. Harusnya sistem nyediain kewajiban penyidik ngasih dokumennya. Jadi penyidik penyidik kan harus ngasih berkas ke penuntut umum. Gak cuma ngasih berkas ke penuntut umum, harus ditulis bahwa penyidik juga harus ngasih berkas ke advokat. Nah, kalau misalnya itu dilanggar, penyidik yang ngasih berkas ke advokat bisa komplain ke pengadilan. Pengadilan bisa memerintahkan penyidik ngasih ke advokat. Terus nanti ngasih konsekuensi ke penyidiknya, apa sanksinya dan lain sebagainya. Nah itu nggak ada sistem itu. Sistem itu nggak ada. Ya sekarang jadinya ya itu semuanya koruptif. Dibikin nilai uang. Oh kalau misalnya gue punya kedekatan sama penyidik ya udah. Itu pun juga udah membudaya di sistem, di advokat-advokatnya. Dan kita juga susah untuk ngerespon itu. Iya. Gitu. Bahkan sebatas tadi yang Mai bilang juga cuma hanya sekedar berkas itu bisa ditahan sehingga kemudian proses apa proses representasi hukum oleh si kuasa hukum ini kan jadi macet ya karena nggak ada berkas itu. Itu pun semuanya ya ujung-ujungnya uang lagi ya Mai ya. Ujung-ujungnya Karena nggak korupsi dibangun lagi. sistemnya untuk benar-benar bersistem. Wow. Oke. Maaf ya, tambah desperate. Tapi I mean yang kita inisiasi pada siang hari ini aku senang bisa ambil bagian juga dan aku senang juga Mai bisa datang dan kasih tahu kita semua. Kita perlu tahu seberapa how damaging it is itu kita perlu tahu. Dimulai dari rasa tahu apa apa kita tahu dulu gitu kan baru kita sadar bahwa ini perlu didorong ke arah yang ada perbaikan. Mungkin kayak I don't know like sekecil apapun memang harus diupayakan sih memang. Oke. Jadi eh, dari ICJR juga dari teman-teman advokat, akademisi hukum juga ini semua masih nge-push ke arah untuk kritisi-kritisi ini ya sambil menunggu ini proses perjalanannya seperti seperti apa ya. But how are the chance, Mai? Sebenarnya chance-nya terbuka sih Kak. Aku optimis karena the way kita berhasil menunda. Jadi pengesahannya itu tadinya mau dilakukan 24 Juli. Kan dia dibahas sebelumnya. Oh, oh Dibahas I sebelumnya. see. Oke. Iya, jadi dibahas sebelumnya dari Juli. Eh, ya Juli tuh masuk pembahasan DPR. Dan ada informasi yang bergulir gitu. Dia mau cepet-cepet, mau hanya 2 minggu, mau kayak RUU TNI. Tapi karena kita marah sebesar itu, nah akhirnya kita bisa ngebuat ini nggak disahin 24 Juli dan infonya di 15 Juli itu akan diperpanjang sampai dengan November which is berarti kan ada harapan gitu kan kalau kita bisa membuild kapasitas kita untuk benar-benar ngerti si isu-isu krusialnya dan akhirnya ngenodong si pembuat kebijakannya pemerintah dan DPR sesubstansi mungkin dan aku sangat optimis karena ngelihat pergeserannya teman-teman warga-warga udah pernah ngerti substansi ya Hmm, aku sih ngerasa kita bisa terus menggulirkan ini dan akhirnya direspon dengan perubahan-perubahan. I see. Senang lihat Mai juga bisa optimis ngasih semangat menular ke kita untuk optimis. Tadi saya lihat ada
Pak atau Mas Sandi Boy angkat tangan. Boleh silakan Mas Pak Sandi Boy. Oke, terima kasih ya Kak Anet, Kak Mai. Saya Boy, saya praktisi community development di NTT khususnya. Saya disclaimer dulu, saya benar-benar awam dan saya kira bahasa bayi tadi sangat tepat ya untuk saya untuk sesi ini khususnya. Nah, saya kira proses penanganan hukum dalam existing court sekarang aja kita bisa melihat tadi secara gamblang sudah digambarkan Kak Mai ya, sangat-sangat timpang bahkan prosesnya. Kemudian kalau dalam revisinya juga bahkan dianggap akan makin melemahkan posisi masyarakat, khususnya yang non kekuasaan ya, tentunya tidak terafiliasi dengan kekuasaan, tentu akan makin lemah kalau melihat draft yang ada. Kemudian pertanyaan saya, apa yang mesti kita lakukan ke depannya? Tentunya selain dengan memberi usulan yang ada sekarang, dan saya kira kita juga perlu mengapresiasi yang teman-teman sudah lakukan, bahkan itu kita bisa beranggapan bahwa itu satu kemajuan progresif ya, bahkan pembahasannya bisa ditunda segala macam itu. Nah, apa yang kita masih lakukan ke depannya? Kemudian saya membayangkan kalau tadi Kak Mai bilang ini sudah satu keberhasilan nih kalau kita bisa menunda. Tapi saya ingin membayangkan yang terburuknya. Kalau sudah dibilang desperate ya mungkin desperate banget ya. Apa namanya? Bahkan dalam pengusulannya, kalau misalnya dalam penyusunannya apa yang sudah diusulkan teman-teman KMS misalnya itu diabaikan. Nah, saya membayangkannya sampai ke sana dan yang mereka akan putuskan akan diundang-undangkan apa yang sudah ada di draftnya sekarang. Bayangkan sampai ke sana. Tentu kita juga perlu punya safeguard sendiri ya. Dan saya sepakat tadi dengan Kak Anet bahwa sesi-sesi seperti ini kita perlu untuk lakukan ke depannya, bahkan lebih sering dengan teman-teman lainnya. Begitu. Terima kasih. Thank you Mas Sandi Boy. Oke, Kak Mai mau ngomentari? eh nanti deh dikumpulin aja sebenarnya sama sih Siap, ya call to siap. actionnya Sebenarnya kurang mungkin. lebih sama tadi ya, sudah di-mention juga tadi ya. Ada tadi Mbak atau Ibu Muji Suryati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Mai, aku boleh bertanya terkait proses kasus nggak ya? Boleh kali ya. Eh, Masuk di share dulu aja. boleh. Boleh nggak sih? Maksudnya dengan adanya RU RHP ini, sorry, aku awam sih secara hukum gitu kan. Jadi kalau misal kita ada satu kasus, kita udah sampai BAP, ya kan? Eh, kita dilaporkan sebagai pelaku. Sebenarnya kita juga udah melaporkan pelaku utama gitu. Pelaku utamanya sudah keluar lah, udah dapat hukuman gitu. Cuman karena kita dilaporkan sudah sampai BAP, tapi kasus kita itu dari kepolisian tuh udah nggak ada action apa-apa lagi, penghentian kah atau apa. Itu untuk kasus saya lah ini, apakah ada kadaluarsanya nggak, Mei? Oh, Bahwa kalau maksudnya, misalnya ya kalau misal udah kita BAP, kita udah BAP tapi nggak ada hasilnya nih. Apakah saya jadi tersangka? Apakah naik lagi jadi eh, ya hmm, tersangka atau nanti diadili gitu udah nggak ada kabar gitu. terakhir dokumen yang pernah dipegang apa? Ada SPDP gitu nggak? Nggak Enggak. ada, cuman Oh, berarti masih kita penyelidikan. dilaporkan, dipanggil, udah buat BAP, tapi itu kan di sisi saya ya kan. Tapi saya melakukan juga proses pelaporan kepada pelaku utamanya. Pelaku utamanya udah sampai pengadilan dan sudah dapat hukuman gitu. Nah, saya bingung, untuk pelaporan saya ini saya harus push polisinya untuk ngeluarin hasil atau cukup diam aja nih sampai ada kadaluarsa gitu. Sebenarnya itu nggak jelas statusnya. Kalau misalnya udah pernah ada penyidikan, kalau itu nggak ada kadaluarsa. Jadi dia penegakan hukumnya tuh, tapi itu kalau misalnya udah penyidikan. Nah kan tadi kan kalau kata Bu Muji dia belum ada kan, jadi belum ada penyidikannya, terus juga belum ada statusnya kan. Jadi itu masih sebenarnya masih penyelidikan. Nah penyelidikan itu sebenarnya aturannya di internal polisi biasanya. Jadi dia setiap 2 tahun tuh dia nge-refresh si penyelidikan. Jadi kalau misalnya dia apa namanya misalnya dia nggak ngerasa perolehan alat bukti dan lain sebagainya nggak buktinya cukup tuh dia akan menghentikan penyelidikan walaupun penghentian penyelidikan itu nggak juga dikenal di sistem hukum kita yang sekarang. Nah tapi harusnya sih itu udah selesai di polisi ya berarti dia ngerasa nggak convincing untuk ngelanjutin kasusnya tapi memang
nggak jelas itu statusnya karena kalau di penyelidikan tuh sekarang emang domainnya tuh polisi banget, nggak ada safeguard, nggak ada lembaga lain yang mengawasi dan akhirnya ya itu dimainin ke dia gitu di penyelidikan. Jadi untuk kasus gue ini nggak akan ada kadaluarsa gitu ya, Kame? Sebenarnya kalau di penyelidikan akan berlaku si 12 tahun itu karena kan yang dihitung nggak ada Oh, kadaluarsa tuh kalau dia penyidikan. Nah, ini kan masih penyelidikan. Nah, tapi dipastikan lagi status di penyelidikannya gimana. Kadang-kadang dia tuh punya mekanisme internal yang menghentikan penyelidikannya itu. tapi mekanisme internal itu nggak diinfo ke kita hasilnya Nggak, gitu ya, nggak Kame? itu biasanya dia internalnya dia udah Hmm. punya list kasus. Maksudnya kayak Nah, untuk dia itu laporan tahunan internal itu. makanya saya juga agak worry gitu. Kalau saya datang, Pak, ini kasus saya gimana? Takutnya tadi itu jadi satu, ya mohon maaf lah, kita tahu hukum di Indonesia gitu kan. Bangunin kasus yang tertidur tuh Iya, ujung-ujungnya iya. ya udah gitu loh, ujung-ujungnya Bisa duit. aja. Makanya saya jadi hanya bisa berdoa ya nunggu kadaluarsa dari 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya 12 tahun. 12 tahun itu dari tanggal pelaporan kan ya kami? Dari tindak pidananya, dari kejadian. Oh, dari kejadian ya, bukan dari laporan si Bukan, pihak ketiga ke saya gitu. bukan dari kejadian. Oh, oke, oke. Oke, itu aja sih kami. Terima kasih. Sangat Masih. mencerahkan sih dengan adanya Zoom ini. Makasih Bu Muji, Mbak Muji, ya itulah. Oke, oke, teman-teman, oke, ini coba aku mau lihat sebentar di chat mungkin ada. Ya, jadi memang kita concern ya masalah sistem yang koruptif ini ya. Jadi, tapi teman-teman, kalau tadi Mai boleh bilang Mai optimis, gitu ya. Ini ada makin banyak yang jadinya aware, makin banyak jadinya tahu ya. Kayaknya kita masih terus ini berproses sampai nanti akhir tahun, mulai masa sidang nanti November. Ada banyak lagi kita masih bisa pakai waktu yang ada untuk terus angkat isu ini, edukasi isu ini ya ke ruang-ruang publik ya. Kemudian terutama yang lebih 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 baiknya lagi adalah makin banyak yang bersuara concern ya. Karena kita pasti bisa membayangkan ketika nanti RUU KUHP-nya ini berlaku, jadi mereka sudah punya landasan hukum yang kuat untuk justify tindakan-tindakan yang curang dan koruptif tadi. Walaupun sekarang yang koruptif dan curang tadi juga sudah berjalan sih, sudah menjadi keseharian dan ciri gitu ya dari sistem peradilan Indonesia. Tapi kemudian nanti selanjutnya kalau KUHP ini berlaku, ya jadi mari kita dorong ke arah yang eh, kita kritisi terus, kita suarakan terus untuk nanti semoga ada setidaknya seperti kayak polisi itu bisa ada bagaimana mereka harus diawasi dan ada pembatasan kekuasaan mereka gitu ya. Karena nanti eh, kita bisa sepakat bahwa sistem yang sudah koruptif ini akan menjadi lebih sangat mengerikan lagi ketika landasan hukumnya jelas untuk melakukan berbagai kecurangan-kecurangan tadi gitu ya. Oke, teman-teman, ada yang masih mau berkomentar atau masih mau bertanya atau mau tadi kayak Ibu Muji atau Mbak Muji tadi sharing tentang kasus, mau tanya soal yang hal-hal praktis langsung, silakan. Masih adakah? Kak Anet satu lagi boleh ya? Monggo, yuk. Mbak Mei mungkin juga tertarik untuk mengetahui ya kalau misalnya ada awam yang terkena kasus hukum gitu ya. Jadi kalau dalam posisi begini tuh apa ya rekomendasi-rekomendasi best practice menghadapi apa namanya eh, perilaku koruptif ini kan. Jadinya kan apalagi tadi ya kayaknya faktor-faktor penangkapan yang salah dan segala macam ya kita lihat kasus gitu. Makasih Mbak. Hmm, sebenarnya kalau best practice untuk penegakan, karena kan aku tidak memprovide banyak, nggak melakukan legal services daily ya. Mungkin aku nggak punya kapasitas sih untuk menjawab. Mungkin kalau best practice-nya yang akhirnya bisa ngerespon itu ke teman-teman LBH sih yang juga melakukan pendampingan, terus juga berhadapan dengan yang koruptif, ngeresponnya kayak gimana untuk bisa ngeaktifasi itu kayak gimana. Karena kalau misalnya aku ngasih profit saran kan, karena yang akhirnya berhadapan langsung dengan misalnya ada intimidasi dan lain sebagainya kan teman-teman. Nah, kalau teman-teman LBH kan juga bisa bangun strategi itunya. Nah, kayaknya aku nggak bisa jawab. Terima kasih.
Oke, aku jadi ingat apa yang dibilang oleh Prof. Mahfud ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa diupayakan tidak bermasalah dengan hukum gitu loh, Mai. Prof. Mahfud pernah bilang kayak gitu kan. Karena biayanya itu sangat-sangat besar dan bukan cuman kayak biaya dalam hal uang ya. Jadi eh, prosesnya panjang, berbelit-belit, diputer-puter, di pingpong ke sana kemari, kemudian biaya-biaya emosional, kemudian ada tadi kayak pemaksaan untuk damai, kemudian ditekan untuk begini, ditekan untuk begitu dari sudut penangkapan juga sudah sangat bisa terjadi manipulasi-manipulasi gitu ya. Tapi ya aku ingat Prof. Mahfud juga pernah bilang kita mau ngurus atau memperjuangkan istilahnya kasus hukumnya harga satu sapi, tapi kemudian kita bisa keluar 5 sapi untuk memproses itu gitu. Oke, tadi ada pertanyaan tadi dari Kak Dewi, ada lagi teman-teman? Ada lagi kah yang punya concern-concern? Oke. Sip, kalau gitu aku kasih waktu buat Mai untuk wrap up. Mai, kira-kira dari sesi siang hari ini what's next gitu. Kemudian kita harus ambil standpoint di mana dan apa yang kita bisa kontribusi atau berpartisipasi dalam proses yang lagi ongoing ini nih untuk RUU KUHP. Silakan, Mai. Ya, terima kasih Kak Anet, terima kasih banget kakak-kakak sekalian Sustainable Indonesia yang sudah mau membahas terkait dengan RKUHP ini. Mungkin saranku masih sama seperti yang tadi gitu ya, sama-sama ngawal si revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Tanggal 15 akan ada pembahasan. Aku juga udah share PPT ku, kalau misalnya mau di-share lebih lanjut itu juga boleh banget. Kalau misalnya ada yang minta kontakku juga aku feel free untuk diberikan kontakku untuk kita bisa bahas nih masing-masing sih dari 9 itu tuh gimana sih teknisnya bener-bener tuh kayak gimana, pendalamannya kayak gimana, dan DRKUHP-nya tuh kayak gimana. Terus juga bisa di-follow semua akun ICJR, Reformasi KUHP.id dan lain sebagainya untuk bisa sama-sama ngawal dan ada update pembahasannya. Itu, dan kalau misalnya mau bikin Zoom kayak gini lagi, aku juga sangat terbuka dengan peneliti-peneliti ICJR yang lain juga sangat terbuka untuk bisa diskusi. Terima kasih banyak. Yes, yes, yes. Oke. eh Mau banget. Aku juga masih mau ikutan ini dalam kalau misalnya ke depan masih ada upaya-upaya lagi, terutama untuk ya hal-hal yang simpel yang kita mungkin ibu-ibu yang peduli bisa ikut ambil bagian ya. Di sini juga thank you tadi ada kaum Adam juga, ada bapak-bapak, ada mas-mas yang juga ikut peduli juga. Thank you udah hadir. Makasih. Oke, ke depannya kita berharap bukan sampai di sini aja. Nanti kami dan teman-teman ya mungkin ada Mbak Vero, Mbak Indri bisa duduk bareng lagi kita upayakan edukasi tahapan edukasi berikutnya untuk lebih menggaungkan isu ini karena ini kepentingan kita semua yang ada di sini, kepentingan masyarakat sipil gitu ya. Jadi anyway, eh Mai, thank you banyak. Makasih waktunya, makasih effortnya, makasih banget semuanya yang udah hadir. Thank you ya, kita ketemu lagi dalam upaya-upaya kepedulian kita untuk tidak berhenti dan lelah mencintai negeri ini walaupun udah ngos-ngosan. Tapi yuk kita sama-sama upayakan yang terbaik ya. Thank you semuanya. Selamat Terima kasih, sore. Kak. Terima kasih Sampai jumpa semuanya. lagi. Selamat berkegiatan lagi. Thank you, Sehat-sehat thank you. selalu. Bye. Walaupun ngos-ngosan. Ya, thank you, Mai. You're Amin, great. amin. Semoga Oke. kita sehat ya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Oke, bye. Thank Olive you. ya.